Bertahun-tahun yang lalu, Wang Suke bertarung melawan Qin Xianyu dan punggungnya ditebas oleh pedangnya. Darahnya berubah menjadi kabut, yang seharusnya berakibat fatal. Namun, kura-kura naga itu terlalu kuat, dan ini adalah Gunung Yinghuang, jadi Qin Xianyu tidak berpikir Wang Suke akan benar-benar hancur. Hari ini, setelah melihatnya, saya dapat memastikan bahwa Wang Suke memang telah meninggal. Namun, tubuh manusia naga Wang Suke belum mati. Karena ini bukan Wang Suke, melainkan kura-kura naga. Inilah hakikat kepemilikan dan kelahiran kembali. Mata Qin Xianyu berkedip, dan dia merenung sejenak. Alasan mengapa Wang Suke dihargai oleh kura-kura naga dan dianggap sebagai pewarisnya adalah karena ia sangat jahat, sampai-sampai ia tidak memiliki konsep baik atau jahat di dalam hatinya. Ia menyiksa dan membasmi orang-orang tak bersalah untuk kesenangannya sendiri, ia membasmi orang tuanya, dan mengganggu tatanan sosial di matanya, tidak ada kebaikan sama sekali. Justru karena Wang Suke jahat dan tidak memiliki emosi manusia, kura-kura naga menyukainya. Hanya orang jahat seperti itu yang mampu menahan aura jahat bawaan kura-kura naga. Wang Suke, yang sudah begitu jahat hingga dianggap sebagai penerusnya, bagaimana mungkin kejahatan penyu naga dapat dipahami? Akankah makhluk jahat seperti itu mengorbankan dirinya sendiri demi menjamin keberlangsungan hidupnya dan memberi manfaat bagi generasi mendatang? Qin Xianyu tidak memikirkannya matang-matang pada saat itu, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi jelas. Wang Suke hanyalah tubuh yang dikultivasikan oleh kura-kura naga. Menjelang akhir hidupnya, kura-kura naga itu akhirnya menelan Wang Suke, menyatukannya dengan tubuhnya dan jiwa naga itu. Setelah semuanya selesai, ia memuntahkan Wang Suke. Pada titik ini, Wang Suke sudah dalam wujud aslinya sebagai kura-kura naga. Kura-kura naga raksasa itu telah menghabiskan umur dan kekuatan magisnya, dan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, yang tersisa hanyalah cangkangnya. Begitu melihat manusia naga itu, segalanya langsung menjadi jelas, dan ribuan pikiran berkecamuk di benaknya. Namun, ketika tatapannya beralih ke bawah dan tertuju pada orang yang dipeluk Wang Suke, ia langsung terdiam. Ia seorang pendeta Tao tua. Kulitnya keriput dan layu bagai pohon, matanya sayu dan tak bercahaya. Napasnya sayu, bagai lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Amati kekosongannya. Padahal lelaki tua berpakaian pendeta Tao itu sangat berbeda dengan gambaran pendeta Tao yang berambut putih, tampak muda, fasih berbicara, dan anggun dalam benak saya. Namun dia masih mengenali pendeta Tao tua itu sekilas. Wanita berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan suara rendah, dia sedang berkelana di Gunung Yinghuang ketika bertemu dengan energi jahat dari bumi. Namun, karena energi sejatinya tersalurkan kepadamu, dia tidak mampu memadatkan energi jahat tersebut. Meskipun dia memiliki sedikit energi primordial bawaan di dalam tubuhnya, yang memungkinkannya berumur panjang dan berusia lebih dari 100 tahun, usianya saat itu sudah 100 tahun. Nyatanya, umurnya telah berakhir. Alasan dia bertahan hidup hingga hari ini hanyalah karena ramuan obat yang memperpanjang umur dari Gunung Yinghuang. Sekarang dia hanyalah sebatang lilin yang tertiup angin dan tak bisa lagi diselamatkan. Qin Xianyu merasakan napasnya sedikit memburu. Ia mengangkat tangannya, hendak menggunakan teknik pencerahan untuk mencerahkan Taois Guansu tua dan memperpanjang umurnya. Tak berguna. Tiba-tiba, terdengar suara serak dan dingin. Itu Wang Suke, kura-kura naga yang menyamar. Ia menyeringai tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Sisik-sisik halus di wajahnya tampak mengerikan, dan mata hijaunya yang berminyak memancarkan kepuasan yang angkuh. Umur Taois tua ini sudah lama berakhir, tetapi ia telah memperpanjangnya hingga sekarang. Baik jiwa maupun raganya kini menjadi kayu lapuk. Kau menggunakan teknik pencerahan untuk memperpanjang umurnya, tetapi jika pencerahannya terlalu ringan, itu akan sia-sia. Kau mencoba menambahkan sedikit ki kekacauan primordial, tetapi terlalu banyak, yang pasti akan menyebabkan jiwanya tercerai-berai dan raganya runtuh. Persis seperti dewa api yang kau lihat di gua yang mulia surgawi Luyang. Wang Suke tertawa dan berkata, umur Yan Jun telah berakhir, dan dia masih hidup beberapa ratus tahun lagi. Gurumu juga sama, umurnya telah berakhir, tetapi dia masih hidup beberapa dekade lagi. Meskipun perbedaan waktunya lebih dari 10 kali lipat, Yan Jun adalah makhluk abadi, sementara dia manusia biasa. Oleh karena itu, situasi mereka saat ini tidak jauh berbeda. Dia berbicara perlahan, dengan sedikit senyum dalam suaranya. Bagi Qin Xianyu, ini kedengaran seperti Schadenfreude. Kura-kura naga itu pada dasarnya jahat, dan Qin Xianyu telah menyerang Wang Suke di depannya bertahun-tahun yang lalu, melukai tubuh naga manusianya, sehingga ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Qin Xianyu. Jika bukan karena status Qin Xianyu yang berbeda, ia mungkin sudah bertindak. Wanita berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan suara rendah, saat ini, selain mereka di Sekte Moral Abadi yang telah mengolah kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Yang Mulia Naga Suci.
Tidak, harus. Suara terengah-engah yang lemah terdengar sedikit, dan Guansu membuka dan menutup mulutnya, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Qin Xianyu mendekat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hidup ini, aku mencari jalan, tapi, aku gagal mencapainya. Suara Taois tua itu terputus-putus, dan ia harus bernapas berat setelah setiap kata. Menjelang akhir, bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit, dan napasnya perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Setidaknya, aku tahu ada alam abadi di atas sana. Kemampuanmu untuk menjadi abadi adalah penghiburan yang luar biasa bagi tuanmu, tetapi aku berharap kau dapat menjadi makhluk surgawi abadi, naik ke surga, dan mencapai keabadian abadi. Selama bertahun-tahun, Yang Mulia Naga Suci, sering menunjukkan perbuatanmu, aku telah melihat semuanya. Suaranya melemah. Qin Xianyu mendekat dan menggunakan sihirnya untuk mencapai telinganya, tetapi dia hanya bisa mendengar suara yang sangat samar. Bagus. Matanya menjadi keruh dan berangsur-angsur redup. Qin Xianyu menggertakkan giginya sedikit, membungkuk ke arah kedalaman gunung, dan berkata, "Senior, kultivasi Anda tak terbatas dan metode Anda sangat mendalam. Saya harap Anda dapat membantu dan menyelamatkan nyawa guru saya. Anda hanya perlu memperpanjang umurnya 3 tahun. Hanya dalam 3 tahun, ia dapat membantu Guansu sedikit pulih, dan dengan bakat dan pemahaman bawaan Guansu, ia akan mampu menembus ke tingkat berikutnya. Namun, umurnya akan diperpanjang tanpa masalah." Jauh di dalam pegunungan, semuanya sunyi dan tenang. Wanita berpakaian hijau itu menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Hanya Wang Suke yang tersenyum dan berkata, "Tetua Mingzu dari Yandi datang dan berdiskusi dengan Yang Mulia. Akhirnya, beliau setuju untuk tidak lagi mengganggu Anda atau menggunakan cara apapun untuk mencari tahu keberadaan Anda di alam atas. Karena Yang Mulia telah setuju, tentu saja beliau tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan, termasuk masalah ini." Qin Xianyu menahan napas, sesaat kehilangan kata-kata. "Karena aku sudah berjanji tidak akan mencampuri urusanmu lagi, aku serius. Mulai sekarang, dimanapun kalian berada atau apapun yang kalian lakukan, kami tidak akan tahu. Bahkan jika kalian terbasmi, kami tidak akan bisa membantu kalian." Wang Suke sedikit memiringkan kepalanya, mata hijaunya yang berminyak tampak semakin sinis. "Sekarang mentormu tidak punya siapa-siapa untuk menyelamatkanmu, dan di masa depan, orang tuamu juga tidak akan punya siapa-siapa untuk menyelamatkan mereka. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Sekarang kau ingin menyelamatkan mentormu, tapi kau bahkan tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kau harus bekerja lebih keras agar saat giliran orang tuamu tiba nanti, kau masih bisa mengandalkan mereka. Seekor kuda tidak akan berlari cepat tanpa dicambuk. Bagaimana kamu bisa tahu cara menjadi kuat jika kamu tidak mengenal rasa sakit?" Suara tawanya kering dan serak. Dia dengan santai melempar Guansu ke tanah, lalu dia berguling 2 kali. Qin Xianyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggunakan teknik pencerahannya untuk menyerang Guansu. Tubuh Guansu bergetar, lalu berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak apapun. Itu masih tidak berhasil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu menghunus pedangnya dan bergerak mengikuti cahaya sayap jangkrik. Pedang kebenaran membelah udara. Dia masih punya harga diri. Wang Suke menyeringai, cakar naganya berkilat saat ia menerjang maju. Pedang kebenaran jatuh. Serangan pedang ini adalah teknik rahasia, tidak kalah kuat dari sihir Tao biasa yang digunakan oleh Qin Xianyu. Wang Suke, yang pikirannya kini telah dikuasai oleh kura-kura naga, juga luar biasa. Tangannya seperti cakar, ganas dan tajam, bersisik, dan ekornya tajam serta memancarkan cahaya yang menyeramkan. Keduanya bentrok. Qin Xianyu berada di atas angin. Wang Suke mundur beberapa puluh langkah, memiringkan kepalanya, dan menyeringai, memancarkan aura yang agak menakutkan. Tingkat kultivasi aslinya mungkin tidak kalah dengan naga emas dari ibu kota Dao Api Vakum. Namun, bagaikan lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, kultivasi dan kekuatan magisnya pun hilang. Ia diwariskan kepada Wang Suke, membantu Wang Suke mencapai harimau naga. Namun, penghalang antara manusia abadi dan manusia biasa tidak dapat diatasi dengan kultivasi dan kekuatan magis, sehingga ia berhenti di situ. Kemudian, Wang Suke dirasuki oleh kura-kura naga dan terlahir kembali. Ia berkultivasi lagi dan kembali ke posisi ibel abadi. Ia menembus penghalang kedua antara makhluk abadi dan manusia, dan juga memiliki kultivasi makhluk abadi bumi tingkat keempat. Namun, kura-kura naga ini awalnya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dan garis keturunannya tidak diketahui dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, meskipun dia hanya seorang dewa bumi tingkat keempat, keahliannya tidak kalah dibanding dewa bumi tingkat kelima manapun. Dia bahkan bisa menyaingi dewa bumi tingkat ke-6, bahkan melampaui Qin Xianyu saat dia masih dewa bumi tingkat keempat. Namun, kultivasi Qin Xianyu berada 1 tingkat di atasnya.
Meskipun Wang Suke mampu menahan serangan pedang rahasia yang sebanding dengan teknik Tao biasa, ia tidak mampu menahan cahaya pedang penembus kekosongan. Wang Suke juga menyadari hal ini, jadi dia hanya tertawa 2 kali sebelum langit tiba-tiba menjadi gelap. Makhluk raksasa tergantung di langit, memberi kesan seolah menghalangi sinar matahari. Itu adalah seekor kura-kura naga, seluruhnya berwarna putih dengan kepala berwarna hijau tua, dan auranya menyeramkan dan menakutkan. Ekspresi Qin Xianyu tetap tidak berubah, karena kura-kura naga ini sudah tua saat itu, kekuatan magisnya meluap, dan akhirnya mewariskan kekuatannya kepada Wang Suke. Kini, ia hanyalah cangkang kosong. Sekarang, kura-kura naga telah berubah menjadi Wang Suke, tetapi juga telah menyempurnakan wujud aslinya menjadi artefak ajaib. Namun, Qin Xianyu tidak takut, meskipun Wang Suke menggunakan artefak magis ini. Artefak itu hanya sedikit menjembatani jarak di antara mereka. Namun dalam pertarungan sungguhan, Qin Xianyu percaya bahwa sebagai keturunan bangsa Yan, metodenya pada akhirnya akan lebih tajam, memberinya keunggulan. Dia mengarahkan cahaya pedang penembus kekosongan sedikit ke depan, dan cahaya kemasan menyambar saat pedang itu terbang menjauh dalam sekejap. Bagus. Wang Suke tersenyum, mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah benda muncul di tangannya, cangkang kura-kura putih. Kura-kura naga raksasa di langit kehilangan satu bagian. Ledakan. Cahaya dari pedang penembus kekosongan menghantam cangkang kura-kura putih dan lenyap dalam sekejap. Cahaya pedang penembus kekosongan sangat tajam, senjata terkuat Qin Xianyu saat ini. Cahaya pedang ini memungkinkannya melepaskan kekuatan magisnya sepenuhnya dengan cahaya pedang paling tajam, membuatnya tak terkalahkan dan tak terhancurkan oleh apapun yang setara. Namun, cangkang kura-kura putih ini berasal dari kura-kura naga setingkat ibel abadi tingkat 9, dan kualitasnya jelas melampaui level Qin Xianyu. Cangkang kura-kura pada dasarnya keras, apalagi cangkang kura-kura naga yang kekuatan aslinya tidak diketahui. Kilatan tipis melintas di mata Qin Xianyu. Ia melepaskan semburan cahaya pedang penembus kekosongan lagi, namun teknik pedang penjebak abadi tersembunyi di dalamnya. Kedua belah pihak siap terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, pada saat itu, Wang Suke tiba-tiba mundur. Itu tidak adil. Wang Suke merentangkan ujung-ujung jarinya yang tajam, bagaikan pisau, dan menggambar beberapa garis di wajahnya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Aku tidak berani membasmimu, tapi kau berani membasmiku." Mata Qin Xianyu memancarkan cahaya dingin, niat membasminya tak tersamarkan. Mengesampingkan fakta bahwa ia melemparkan guru Guansu ke tanah, memadamkan nafas terakhir gurunya, bahkan dari sudut pandang lain, tindakan pembasmian ini dibenarkan. Kura-kura naga itu benar-benar jahat membiarkannya hidup di dunia sungguh tak terpikirkan. Siapa yang tahu dosa apa yang akan dilakukannya, apalagi sekarang ia telah terlahir kembali sebagai manusia. Dengan wujud manusia, ia bisa melangkah ke alam fana, tetapi ia hanya akan membawa beban karma yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Wang Suke berhenti, tetapi tidak berhenti. Ia melangkah dengan sayap jangkrik dan melepaskan teknik pedang rahasia lainnya. Akan tetapi, pada saat itu, Qin Xianyu tiba-tiba merasa berhenti mendadak, seakan-akan ia tersandung ke dalam rawa. Kalau kalian bertarung sampai mati tadi, itu tidak masalah. Tapi karena salah satu dari kalian sudah berhenti, kalian tidak boleh membuat masalah lagi. Wanita berbaju hijau itu berkata dengan dingin, "Yang mulia perlu istirahat. Jangan ganggu kehadiran yang mulia." Mata Qin Xianyu berkedip, dan dia akhirnya menyimpan pedang Souzeng. Wanita berbaju hijau ini baru berada di tahap awal kultivasi Earth Immortal, namun ia mampu memanipulasi keajaiban di dalam dirinya dan menekan dirinya sendiri. Kura-kura naga itu juga telah bersembunyi di Gunung Yinghuang selama bertahun-tahun, jadi bukan tidak mungkin ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi formasi. Terlebih lagi, dengan adanya naga suci berbudi luhur agung di sini, bahkan jika Qin Xianyu benar-benar memiliki kemampuan untuk membasmi penyu naga, dia belum tentu berhasil. Wang Suke terkekeh 2 kali, lalu akhirnya mundur, menghilang dalam kegelapan. Wanita berpakaian hijau itu melirik Qin Xianyu dan berkata, dia adalah putra ke-6 naga suci, dan posisinya adalah milik 6 kaisar. 6 kaisar. Qin Xianyu tiba-tiba teringat 7 kaisar yang disebutkan oleh naga emas Daodu dan berpikir, apakah mereka semua putra naga suci? Naga emas Daodu sudah menjadi ibel abadi tingkat 9, dan kura-kura naga pasti memiliki tingkat kultivasi yang sama di puncaknya. Lalu bagaimana dengan kelima putra naganya? Namun, kura-kura memiliki umur yang panjang, terutama kura-kura naga, yang umurnya jauh lebih panjang daripada Dewa Bumi 9 putaran. Karena umur kura-kura naga telah berakhir, kurasa kura-kura lain yang disebutkan di atas sudah tidak ada lagi. Namun kini, kura-kura naga telah mencapai akhir masa hidupnya, namun ayahnya, naga yang berbudi luhur dan suci ini, masih hidup, di masa kemasannya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan sedikit pun.
Qin Xianyu telah lama mengetahui bahwa naga suci berbudi luhur agung tidak terduga, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah makhluk kuno. Wanita berpakaian hijau berdiri di sampingnya, wajahnya tenang, tetapi tatapannya tertuju pada Qin Xianyu untuk waktu yang lama. Dan siapa kamu? Qin Xianyu tiba-tiba angkat bicara dan mengajukan pertanyaan. Sejak awal, dia tidak merasakan niat jahat dari wanita ini, sama seperti King Ning sebelumnya. Mungkin nadanya tidak terlalu ramah, tetapi niatnya tidak jahat. Terutama ketika dia berbicara dengan inkarnasi naga suci agung yang berbudi luhur tadi, dia bahkan mengabaikan kehadiran naga suci agung yang berbudi luhur dan mengucapkan kalimat tambahan, yang cukup menggembirakan bagi Qin Xianyu. Kalau dipikir-pikir lagi, menghentikan perkelahian tadi sebenarnya lebih menguntungkan bagi Qin Xianyu. Terungkapnya bahwa kura-kura naga itu adalah putra naga suci yang agung dan berbudi luhur mengejutkan Qin Xianyu, membuatnya menyadari bahwa naga suci yang agung dan berbudi luhur sebenarnya jauh lebih hebat daripada yang pernah ia duga. Menurutmu, aku orang seperti apa? Ia mengangkat sebelah alis, berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Qin Xianyu. Sikap dinginnya lenyap, digantikan oleh bibir cemberut kekanak-kanakan saat ia berkata, kau benar-benar bodoh. Qin Xianyu melangkah mundur, dan melihat tatapan wanita berpakaian hijau itu sedikit menajam sebelum akhirnya rileks dalam sekejap. Wanita berbaju hijau itu menarik tangannya dan berkata dengan tenang, aku memanggilmu ke sini hanya karena kultivasimu belum cukup untuk menarik perhatian, jadi aku ingin memberitahumu beberapa hal sebelumnya. Dan sekarang, karena pendeta Tao tua itu telah mencapai akhir hayatnya, aku telah memenuhi keinginanmu. Selain itu, aku telah membuat perjanjian dengan tetua Mingzu dari Yandi bahwa mulai sekarang aku tidak akan lagi peduli dengan apapun yang kau lakukan, dan aku akan menyerahkan nasibmu padamu, baik hidup maupun mati. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirim Qin Xianyu terbang keluar dari dunia ini. Qin Xianyu berdiri kokoh di udara dan melihat sekeliling. Ia sudah berada di Gunung Yinghuang di dunia luar. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan terbang keluar dari Gunung Yinghuang. Mengandalkan kekuatan magis para makhluk abadi, mereka menerobos berbagai formasi tanpa menghindar atau menghindarinya, dan terus menyerang. Ia berpikir dalam hati, pasti ada yang salah. Apa yang wanita itu maksud? Seseorang seharusnya tidak berlama-lama di dunia yang membosankan ini. Bahkan seorang dewa bumi tingkat 9 atau leluhur Dao dewa sejati pun memiliki perasaan seperti itu. Akan tetapi, pernyataan ini jelas tidak terlalu berlaku bagi Qin Xianyu, yang memiliki pedang Dao. Segala kotoran duniawi yang masuk ke dalam tubuh akan langsung dimusnahkan oleh pedang Dao. Dia telah hidup di dunia fana ini selama lebih dari 9 bulan. Selama bulan September, ia tidak mengasingkan diri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian bersama Liu Ruoyin, hanya menyisakan waktu luang untuk berkultivasi. Selama waktu ini, Xiao Qi kembali dari ibu kota, dan Qin Xianyu memberinya banyak petunjuk tentang kultivasi, mengoreksi banyak kesalahannya. Namun, Su Wenxiu tidak datang dan tetap tinggal di observatorium kekaisaran. Qin Xianyu berada di prefektur Fengxing dan tidak keluar rumah. Bahkan Zhou Zubu dan yang lainnya harus datang dari ibu kota untuk mendengarkan khotbahnya. Dia adalah dewa bumi tingkat kelima, dan dia dapat dengan mudah membimbing mereka yang berkultivasi di dunia fana. Baik Liu Jun dan istrinya, maupun King Ning, mengalami peningkatan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Zhou Zubu dan yang lainnya juga sering datang untuk meminta bimbingan mereka dan mempelajari metode-metode ajaib para dewa. Namun, tingkat kultivasi Liu Ruoyin malah menurun alih-alih meningkat setelah dia hamil. Selama ini, Qin Xianyu hanya mempertahankan praktik meditasinya, tanpa mengalami kemajuan apapun dalam kultivasinya. Namun, ia tidak bermalas-malasan. Selain mempelajari kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba memahami petunjuk dari wanita berbaju hijau di Gunung Yinghuang. Dan siapa kamu? Menurutmu, aku orang seperti apa? Dia cemberut dan berkata, dasar orang bodoh. Wanita berpakaian hijau itu biasanya bersikap dingin, tetapi perubahannya yang tiba-tiba membuat Qin Xianyu bertanya-tanya. Menurutmu aku ini siapa? Qin Xianyu merenung dalam hati, apakah itu berarti aku harus tahu identitasnya, tetapi sebagai manusia, bukankah dia manusia? Pakaian biru dan rambut putih, bibir cemberut, paruh burung. Siklamen berkepala putih dan bertubuh biru. Alisnya berkerut. Burung surgawi itu tertimpa batu dan hampir mati. Kemudian, Guansu melindunginya dengan energi sejatinya dan burung itu pergi ke Gunung Yinghuang. Setelah itu, ia menghilang. Sekalipun burung surgawi itu tidak mati dan mampu berkembang biak, ia akan tetap menjadi burung biasa selama beberapa dekade. Ia bahkan tidak akan dianggap cerdas bagaimana mungkin ia bisa menjadi makhluk abadi di bumi. Qin Xianyu tahu bahwa ia memiliki pedang Dao,
telah mengalami banyak pertemuan kebetulan, dan memiliki guru leluhur yang mendalam dan tak terduga di belakangnya. Ia benar-benar pengecualian yang unik di dunia. Sekalipun burung abadi ini sangat dihormati oleh naga suci agung yang berbudi luhur, mengatakan bahwa burung ini bisa menjadi ibel abadi akan membuat metode naga suci agung yang berbudi luhur dalam mengolah para kultivator menjadi terlalu mencengangkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika seekor ibel mencapai tingkat Dewa Bumi 9 putaran, bagaimana ia bisa berubah wujud menjadi manusia? Dilihat dari tubuhnya, itu tidak terbentuk dari Ki Embrio Dao, tetapi dari wujud aslinya. Mungkinkah itu ramuan ajaib yang terkenal di seluruh dunia oleh Sekte Moral Abadi? Anggap saja dia burung surgawi untuk saat ini, pikir Qin Xianyu. Dulu, dia hanya seekor burung, pikirannya tumpul, dan mungkin tidak bisa dianggap cerdas. Lagi pula, dia hanya berada di sisiku selama beberapa tahun, tetapi jika dia masih hidup, dia pasti sudah berada di Gunung Yinghuang selama puluhan tahun. Soal kasih sayang, aku khawatir naga suci agung yang berbudi luhur memperlakukannya dengan lebih baik. Qin Xianyu bukan lagi pemuda naif seperti dulu, ia menjadi semakin berhati-hati dalam berpikir. Dia bilang aku balok kayu. Apakah ini merujuk pada benda, teknik, atau susunan yang berhubungan dengan kayu di Gunung Yinghuang, seperti kursi pohon hijau yang diciptakan oleh naga suci agung yang berbudi luhur? Atau mungkin, karakter, kayu, di mulut merupakan karakter. Terjebak. Apakah dia terjebak oleh naga suci kebajikan agung? Atau mungkinkah, Gunung Yinghuang penuh dengan jebakan? Atau mungkinkah teknik pedang perangkap abadiku memiliki kekuatan untuk memenjarakan, dan akan berguna di masa depan? Atau mungkinkah, naga suci kebajikan agung terjebak di Gunung Yinghuang? Qin Xianyu tersentak, berpikir, bagaimana mungkin? Sosok sekali bernaga suci kebajikan agung kemungkinan besar melampaui level leluhur Dao, termasuk dalam kategori leluhur suci. Kecuali seorang dewa surgawi turun ke alam fana, siapa yang bisa memenjarakannya? Mungkinkah dia, seperti naga emas ibu kota Dao api pembakar vakum, telah memenjarakan dirinya sendiri? Dia juga menyebutkan bahwa Tetua Mingzu telah membuat perjanjian dengan naga agung yang berbudi luhur, yang berarti Tetua Mingzu memiliki kemampuan yang setara dengan naga agung yang berbudi luhur. Kalau tidak, dia tidak akan membuat perjanjian dengan naga agung yang berbudi luhur. Jadi, apakah ini berarti aku harus bergantung pada Yan dan Tetua Mingzu? Pikiran Qin Xianyu dipenuhi banyak pikiran. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah aku hanya terlalu banyak berpikir? Dia telah merenungkan hal ini selama 9 bulan sekarang, menganalisis hampir setiap kemungkinan implikasi, tetapi dia masih tidak tahu apakah itu implikasi atau bukan. Kayu. Sambil menatap pohon hijau yang diperolehnya dari Gunung Tianzun, Qin Xianyu berkata sambil tersenyum merendahkan diri, tidak mungkin itu kamu, kan? Pohon ini luar biasa, ia membutuhkan nutrisi energi naga agar tumbuh kuat. Kini, setelah disiram darah naga liar selama lebih dari 9 bulan, batangnya begitu tebal hingga 8 orang dapat mengelilinginya, dan tingginya 10 sang. Mahkotanya sepanjang 30 sang, dan akarnya yang berada di bawah tanah membentang ratusan sang. Tanah di dekatnya tampak datar, tetapi sebenarnya telah ditempati oleh akar pohon. Jika Qin Xianyu tidak menekannya, akar pohon itu mungkin telah menerobos tanah dan terlihat, meninggalkan area hancur dalam radius 100 kaki, bersama dengan kuil Tao dan keluarga Liu, yang kemungkinan besar akan runtuh. Ketika Dewa Gai pertama kali mendapatkan pohon ini, beliau hanya tahu bahwa pohon itu berharga, tetapi beliau tidak tahu cara mengolahnya. Qin Xianyu merenung, jika Yin menggunakan racun ular darah terbang dan menghabiskan bertahun-tahun untuk membuatnya tumbuh setinggi manusia, sekarang setelah disiram dengan darah naga liar, ia telah tumbuh menjadi makhluk sebesar ini hanya dalam 9 bulan. Ia memang hanya berguna jika memiliki garis keturunan klan naga. Ular darah terbang itu jelas memiliki darah naga, atau lebih tepatnya, wujud asli ular darah terbang tersebut, ular noda darah, adalah ular yang memiliki darah naga. Setelah banyak berspekulasi, Qin Xianyu dapat menyimpulkan secara kasar bahwa itu tidak dapat benar-benar dianggap darah naga. Namun, ular berlumuran darah hanya ada di Gunung Yinghuang, tempat tinggal naga suci agung yang berbudi luhur dan putranya, keduanya adalah ibel abadi yang luar biasa. Selama beberapa generasi, makhluk-makhluk di gunung ini tak terelakkan telah tercemar oleh aura ras naga. Selain itu, karena ular mirip dengan naga, ular berlumuran darah bagaikan garis keturunan naga. Namun, darah naga tersebut sangat encer untuk pohon ini dan tidak banyak gunanya. Hanya darah naga liar yang dapat memberikan efek seperti itu. Naga liar tidak bisa tinggal di dunia fana. Jadi, apakah itu berarti kita harus menangkap naga banjir dari kolam dingin? Atau menangkap naga sejati atau naga liar dari alam atas, memenjarakan mereka, dan mengirim mereka ke alam bawah untuk membesarkan mereka di sini, menyirami mereka dengan darah mereka setiap kali? Qin Xianyu merenung dan berkata, itu juga bagus.
Ia mendatangi pohon hijau, memandangi pohon megah itu, dan merenung sejenak. Berkat gurunya, Guansu, dan orang tuanya, ia sangat mementingkan kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao. Meskipun ini adalah metode mendalam yang bahkan leluhur Dao harus pelajari dengan saksama dan pahami dengan tekun tanpa kenal lelah, Qin Xianyu tahu bahwa kultivasinya lebih rendah daripada leluhur Dao dan pengetahuannya juga kurang, sehingga ia belum dapat memahami metode mendalamnya. Namun, dalam 9 bulan terakhir, ia akhirnya berhasil menutupi kekurangannya dengan tekun dan memperoleh pemahaman yang dangkal. Dan beberapa keterampilan dasar ini dapat diuji di pohon hijau ini hari ini. Dia menutup matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Gerakan tangan Anda sedikit ke depan. Seni pencerahan. Energi primordial beredar di dalam pohon, dan melalui jalur sirkulasi teknik sejati energi primordial pengadilan ilahi Istana Ungu, ia mengolah banyak pola pada batang pohon, menyerupai meridian tubuh manusia. Pohon dapat menyerap kelembapan dari tanah, menyerap sinar matahari, dan merasakan matahari, bulan, serta bintang-bintang. Bahkan, mereka juga bisa bernapas, tetapi udara yang mereka serap sangat berbeda dari udara yang diserap makhluk hidup biasa. Qin Xianyu menggunakan ki leluhur kekacauan primordial untuk membuat meridian bagi pohon hijau, yang memungkinkannya beroperasi sesuai dengan teknik sejati ki leluhur kekacauan primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu dalam setiap tarikan napas. Dengan kata lain, ia mengajarkan pohon hijau ini cara mengolah dirinya sendiri. Legenda mengatakan bahwa Patriark Tao bahkan mencerahkan batu-batu yang membandel, sehingga bisa menjadi roh. Tindakan Qin Xianyu saat ini sangat mirip. Namun seni pencerahan tidak berhenti. Dia mencerahkannya lagi, lalu mencegat seberkas energi primordial purba di dalam batang pohon. Energi primordial ini begitu murni dan murni. Energi ini berputar mengelilingi istana Niwannya, menyatu dengan jiwanya, lalu terpisah lagi sebelum akhirnya menetap di dalam pohon. Dia bilang, pisahkan. Energi primordial adalah energi asli, dan karenanya dapat berdiferensiasi menjadi 3 jiwa dan 7 roh. Energi primordial ini langsung melahirkan jiwa yang lembut, yang bersemayam di tengah pohon dan menjadi roh pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup, daun-daun berdesir. Melodinya merdu dan enak didengar, bagaikan bernyanyi. Mulai hari ini dan seterusnya, kaulah pohon jalan agung. Pagi hari, sebuah tangisan lembut terdengar dari dalam rumah keluarga Liu. Lalu semua orang di ruangan itu bersukacita. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, menunjuk satu jari, dan cahaya putih terpancar dari ujung jari itu sebelum membelahnya menjadi 2. Secerca energi primordial turun ke tubuh Liu Ruoyin, memulihkan darah dan energinya yang terkuras, serta pikirannya yang terluka. Secerca energi primordial lainnya turun ke tubuh bayi yang masih terbungkus kain lampin, beredar sekali, dan menetap di istana Niwannya, menguatkan jiwanya, sementara secerca energi sejati tetap ada. Sejak lahir, anak ini memiliki secerca energi sejati. Saat masih dalam kandungan, Liu Ruoyin dengan murah hati menggunakan energi sejatinya untuk memelihara janin, menyebabkan tingkat kultivasinya menurun alih-alih meningkat. Qin Xianyu, di bawah desakannya, juga membantunya setiap hari dengan energi primordial bawaannya. Bakat bawaan anak ini sangat bagus, 1:10.000, tidak kurang dari bakat bawaan murid sekte surgawi manapun, dan bahkan di antara bakat surgawi semacam itu, dapat dianggap salah satu yang terbaik. Bayi yang baru lahir itu memiliki kulit yang halus dan kemerahan. Ia mengerucutkan bibirnya, lalu menangis sekeras-kerasnya. Nyonya Liu mengambil anak itu dan berseri-seri karena gembira. Pasangan Liu hanya memiliki satu putri, Liu Ruoyin, yang menikah dengan Qin Xianyu, seorang menantu laki-laki yang sudah puluhan tahun tidak pulang. Kini, pernikahan mereka akhirnya lengkap. Ketika bayi itu lahir, Liu Jun dan istrinya, sebagai kakek dan nenek dari pihak ibu, sangat gembira dan merawat anak itu dengan sangat saksama. Qin Xianyu dan Liu Ruoyin bertukar pandang dan keduanya tertawa. Tidurlah. Qin Xianyu mengulurkan tangan dan membelai pipinya, menidurkannya hingga tertidur lelap. Dia memandang keluar jendela cahaya bulan selembut kerudung. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Namun, beban yang ada di hatiku terlalu berat. Dia tiba-tiba mendesah. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 atau 2 tahun terasa seperti baru kemarin. Cerita lama dari bertahun-tahun lalu masih jelas seperti kemarin. Orang yang abadi memiliki umur yang panjang belum lagi beberapa tahun, bahkan 1 dekade atau lebih seperti tidur siang. Qin Xianyu telah berada di dunia fana selama lebih dari 2 tahun sejak dia datang dari alam liar. Namun, dia tidak segera kembali ke Yan. Tidak ada apapun di Yan yang membutuhkan laporan mendesaknya, dan Penatua Mingzu lebih tahu daripada siapapun tentang keselamatannya. Karena itu, ia tetap tinggal tanpa rasa khawatir, tetap tinggal di dunia fana. Dia duduk di pohon, memperhatikan anak-anak di bawah belajar berjalan, mengoceh.
Dengan suara keras, balita itu jatuh ke tanah. Lalu terdengarlah suara tertahan, dan orang pertama yang bergegas maju dan menggendong anak itu bukanlah Liu Ruoyin, melainkan Nyonya Liu. Nyonya Liu sangat menyayangi cucunya, dan karena tidak ingin anaknya belajar berjalan, ia langsung mengajaknya bermain. Liu Ruoyin mendongak dan tersenyum tipis. Qin Xianyu memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Pohon besar ini sekarang tingginya sekitar 6 meter, dengan tajuk yang menutupi hampir 30 meter, dan akarnya yang menjulang ratusan meter. Naungannya hampir sepenuhnya menutupi kediaman keluarga Liu dan kuil Tao, yang sangat mengejutkan para pelayan keluarga Liu dan bahkan memicu beberapa rumor sensasional, tetapi pada akhirnya, mereka semua terdiam. Setelah Qin Xianyu mencerahkannya, pohon Dao Agung mampu berkultivasi. Baik itu udara yang diserap oleh daun dan kulitnya, air dan nutrisi yang dihisap dari tanah oleh akarnya, maupun esensi matahari dan bulan yang dihisap dari sinar matahari dan cahaya bulan, semuanya bersirkulasi di sepanjang meridian internalnya sesuai dengan metode kultivasi teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu. 3 jiwa dan 7 roh yang dipisahkan Qin Xianyu dari pohon tersebut berubah menjadi roh pohon, sehingga memberikan pohon Dao Agung kesadaran. Sejak saat itu, pohon Dao Agung juga dianggap sebagai inkarnasi Qin Xianyu. Dengan irigasi harian dengan darah naga, kemajuannya luar biasa cepat. Pohon Dao Agung sekarang memiliki kebijaksanaan mendalam, yang bahkan membuat Qin Xianyu takjub. Selain itu, ia mengambil darah naga liar itu setiap hari. Ia menguras darah naga itu, yang sisiknya awalnya hitam legam, hingga menjadi keabu-abuan dan sangat lemah. Tak punya pilihan lain, ia pergi ke kolam es dan memenjarakan naga banjir di sana, bergantian mengambil darahnya bersama naga liar itu. Namun, naga tetaplah naga. Ditambah dengan tingkat kultivasi yang kurang, efektivitasnya jauh lebih rendah daripada naga liar. Lin Er semakin nakal. Qin Xianyu berkata sambil tersenyum, dia sedikit lebih nakal sekarang, dan dia tidak terlalu bergantung padamu. Dengan ibumu bermain dengannya, suasananya sedikit lebih damai. Liu Ruoyin berkata lembut, bukankah ibuku juga ibumu? Qin Xianyu mendekat dan berbisik, ayo punya anak perempuan lagi. Pipi Liu Ruoyin memerah. Ia langsung tidak berani bicara. Setelah terdiam cukup lama, Liu Ruoyin berbisik, apakah kamu akan pergi? Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah. Liu Ruoyin menggenggam tangannya dan berkata lembut, aku tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Qin Xianyu langsung terdiam. Sebenarnya, setelah masalah di alam atas selesai, ia tidak perlu melapor kembali ke Yan. Bahkan jika ia tinggal beberapa dekade lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, sejak kembali dari Gunung Yinghuang, ia selalu merasa waktunya mendesak, dan dengan masalah orang tuanya dan terbatasnya umur cacing Gu, sungguh tidak baik untuk menunda. Dia pernah mempertimbangkan untuk mengirim keluarga Liu ke prasasti Giok dan membawa mereka ke alam atas, tetapi dia selalu merasa hal itu tidaklah pantas. Berlokasi di kaki Gunung Yinghuang, ia bermaksud memindahkan Liu Ruoyin dan keluarganya ke tempat lain. Namun, kenyataannya, dengan kemampuan naga suci kebajikan agung, dimanapun ia berada, selama naga suci itu mau membuat masalah, akan mudah untuk menghadapinya. Fakta bahwa dia telah menyelamatkannya dari hutan belantara dan membawanya ke dunia fana Yuzu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan ilahi tertinggi dari naga suci. Memang ada beberapa hal yang tidak dapat ditunda. Qin Xianyu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan merangkulnya, sambil berkata, tapi kali ini aku turun ke dunia fana bukan untuk memutuskan hubungan kita, melainkan untuk menjalin pernikahan denganmu. Saya akan meninggalkan rumah kali ini, tetapi saya akan kembali di masa depan, meskipun mungkin butuh waktu lama. Qin Xianyu berkata perlahan, dalam 2 tahun terakhir, kultivasimu justru menurun, bukannya membaik, dan pikiranmu sepenuhnya tertuju pada Lin Er. Aku khawatir saat aku kembali nanti, kau sudah tidak ada di sini lagi. Karena itu, kau harus berkultivasi dengan tekun dan jangan lengah dalam membimbing anak dan mertuamu. Kuharap kau bisa mencapai tingkatan Earth Immortal. Liu Ruoyin menjawab dengan lembut. Qin Xianyu tertawa dan berkata, kalau aku kembali lagi nanti dan kamu sudah tidak ada lagi, aku akan sedih. Tapi kalau kamu sudah tua dan beruban, aku terpaksa punya selir. Dia mengulurkan tangan dan meninju Qin Xianyu beberapa kali, namun dia tidak bisa berhenti. Satu demi satu, butuh beberapa waktu baginya untuk menenangkan diri. Hening sejenak kemudian, setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, putriku, apakah kamu masih menginginkan? Qin Xianyu tertawa terbahak-bahak. Suatu pagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi ke Gunung Longhu. Sebelum pergi, dia memanggil kembali banyak elang ilahi paruh besi dan meninggalkan 12 elang ilahi bulu perak. 12 elang dewa berbulu perak, masing-masing sebanding dengan naga atau harimau puncak, bersama-sama membentuk formasi pedang bintang Zhou Tian yang kecil.
Siapapun yang bukan manusia abadi yang turun ke alam fana dapat dibasmi. Adapun elang ilahi bersayap emas, yang berada pada level ibel abadi, ia tidak dapat menahan kekeruhan dunia fana, jadi ia hanya bisa pergi bersama Qin Xianyu. Dia berada tinggi di langit, melihat kembali ke rumahnya. Ketika orang meninggalkan rumah, mereka pasti merasakan kesedihan dan kesedihan. Terdengar teriakan samar Lin Er membuat keributan lagi. Maka Liu Ruoyin, dengan mata merah, memeluknya dan membujuknya sebentar, sementara Nyonya Liu sibuk memasak bubur dan sup untuknya. Liu Jun, yang biasanya tenang, hanya menggosok-gosok tangannya, ingin membujuk cucunya tetapi tidak tahu caranya, dan hanya bisa khawatir sia-sia. Dunia ini penuh bahaya, dan hidup ini begitu indah. Jika tidak ada pilihan lain, siapa yang mau meninggalkan rumah dan bepergian ke luar negeri? Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya sedang buruk. Gunung Longhu. Setiap kali Qin Xianyu datang ke gunung ini, dia tidak dapat menahan desahan emosi. Dia melewati ibu kota dalam perjalanannya ke sini, mengunjungi observatorium kekaisaran, mengucapkan selamat tinggal kepada Panitra Zhou dan yang lainnya, lalu menyetir sendiri ke Gunung Longhu. Sebenarnya, Qin Xianyu hanya perlu melepaskan kekuatan magisnya untuk mencapai tingkat bumi abadi, yang akan memungkinkannya menghancurkan kehampaan dan naik ke alam atas. Namun, ia masih perlu memverifikasi beberapa hal setelah tiba di Gunung Longhu. Selain itu, Gunung Longhu juga merupakan rute menuju alam atas, jadi perjalanannya cukup nyaman dan tidak terlalu jauh. Qin Xianyu tidak merasa perlu merasakan sensasi menghancurkan kehampaan, jadi dia datang ke Gunung Longhu. Zhang Tianxi turun dari gunung untuk menyapa Qin Xianyu dan bertukar salam. Ketika Qin Xianyu menatapnya lagi, dia merasa bahwa kultivasi guru surgawi ini masih setara dengannya, yang sungguh tidak dapat ditebak. Qin Xianyu mengangkat kepalanya, menatap pendeta Tao tua itu, dan perlahan berkata, aku pernah pergi ke Gunung Yinghuang. Meskipun aku tidak melihat naga suci agung yang berbudi luhur dalam wujud aslinya, aku sempat berbicara beberapa kali dengan salah satu inkarnasinya. Sang guru langit tertawa dan berkata, apa hubungan pertemuanmu dengan naga suci itu dengan pendeta Tao tua ini? Qin Xianyu terkekeh dan berkata, di dunia fana ini, semua gunung Longhu dijaga oleh manusia, tetapi mereka semua adalah kekuatan seperti Gunung Qingcheng. Hanya Gunung Longhu di Yuzhu yang berbeda. Sungguh tak terbayangkan, hanya karena ada seorang senior di sini. Kultivasi orang tua itu tak terpahami dan tak terpahami. Orang seperti itu hidup di dunia fana dan menyendiri di pegunungan. Pasti ada urusan penting yang harus ia selesaikan di dunia fana. Yuzhu luas dan tak terbatas, tetapi Gunung Longhu ini dekat dengan dinasti suci kebajikan agung, dan dinasti suci kebajikan agung dan naga suci kebajikan agung saling terkait erat. Di dalamnya, Gunung Yinghuang adalah lokasi naga suci kebajikan agung. Qin Xianyu menatapnya dan berkata, aku tidak percaya kalau kau bilang tidak ada hubungannya. Tidak usah terburu-buru, ayo kita ikuti Taois tua ini ke gunung dan mengobrol. Zhang Tianxi terkekeh pelan dan mengundangnya masuk ke gunung, dan Taois muda itu segera menyajikan teh untuknya. Sang guru surgawi meletakkan pengocoknya ke samping dan tersenyum, seraya berkata, dunia fana mempunyai kesenangannya sendiri. Qin Xianyu berkata, namun, guru surgawi belum turun gunung selama bertahun-tahun, hanya berkultivasi menyendiri di pegunungan. Beliau tidak berniat merasakan kenikmatan dunia fana, jadi kecil kemungkinan beliau turun ke dunia fana selama bertahun-tahun karena kenikmatan dunia fana. Sang guru surgawi memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa lama, ia berkata, Taois tua ini memang terhubung dengan naga suci agung yang berbudi luhur saat hidup di dunia fana. Ekspresi Qin Xianyu langsung berubah serius, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Gunung Longhu tidak seperti tempat lain. Meskipun naga suci agung memang luar biasa kuat, dia tidak bisa memata-matai tempat ini. Sang guru surgawi berkata, namun, setelah hidup bertahun-tahun, dia juga naga yang licik dan licik. Kau datang ke sini untuk mencariku, dan dia mungkin bisa menebak apa yang akan kukatakan padamu. Baiklah, ini bukan rahasia, jadi aku akan menceritakan semuanya padamu. Tidak apa-apa. Sang guru surgawi terdiam sejenak sebelum merenung dan berkata, naga suci agung yang berbudi luhur ini adalah sosok yang hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Jika bukan karena beberapa kejadian tak terduga, dia tidak akan terjebak di Gunung Yinghuang ini. Terjebak di Gunung Yinghuang, Qin Xianyu tersentak sejenak dan berbisik, dia benar-benar terjebak di Gunung Yinghuang. Mengingat petunjuk dari wanita berpakaian hijau, itu memang salah satu di antara beberapa tebakan yang telah dipertimbangkannya. Itu bukan kayu, atau pohon jalan, tetapi karakter. Terjebak. Naga agung yang berbudi luhur terjebak di Gunung Yinghuang. Dengan kemampuannya, siapakah di dunia ini yang bisa menjebaknya? Peristiwa tak terduga apa yang telah menjebaknya. Qin Xianyu tampak bingung dan berbalik menatap Zhang Tianxi. Sang guru surgawi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
saya ditempatkan di Gunung Longhu untuk mengawasi pergerakan Gunung Yinghuang. Namun, Gunung Yinghuang juga merupakan tempat yang sulit untuk diamati. Saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan naga tua itu. Saya telah hidup di dunia fana selama bertahun-tahun dan hanya memperhatikan apakah ia sedang melakukan pergerakan besar. Begitu ada pergerakan, saya akan memberitahu berbagai sekte abadi di alam atas. Bahkan orang-orang abadi dan suci, yang dapat merasakan segala arah langit dan bumi, tidak dapat memantau segalanya sepanjang waktu. Jika tidak ada gangguan besar, mereka pada akhirnya akan sulit diganggu. Meskipun aku bukan tandingan naga suci itu, aku berada di dunia fana ini dan tak jauh dari Gunung Yinghuang. Selama ia bergerak, sekecil apapun, aku lebih mungkin mendeteksinya daripada para leluhur suci yang berkultivasi menyendiri di tempat rahasia. Selain itu, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat secara garis besar tata letak Gunung Longhu dan Gunung Yinghuang. Sang guru surgawi tersenyum tipis dan berkata, pemandangan pegunungan dan sungai yang megah, aliran air, formasi Feng Shui ini, menyatukan sebuah susunan yang agung, meliputi 990.000 li pegunungan dan sungai. Dan Gunung Longhu adalah pion yang dapat menindas Gunung Yinghuang. Tujuanku hidup di dunia fana adalah untuk memindahkan susunan ini setiap 10 tahun sekali untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Mengenai bagian-bagian yang rusak, Qin Xianyu, yang bukan lagi seorang kultivator pengembara biasa, dapat mengetahuinya secara kasar. Pengaturan yang begitu luas dan mencakup segala arah ini berpotensi menyebabkan perubahan kecil pada Feng Shui, misalnya runtuhnya gunung, perubahan aliran sungai, atau orang-orang yang menggarap lahan kosong. Meskipun dampaknya mungkin kecil, perubahan-perubahan kecil ini akan bertambah. Pepatah Tanggul 1000 mil dapat dihancurkan oleh lubang semut dengan sempurna menggambarkan hal ini. Setiap 10 tahun, Zhang Tianxi akan memperbaiki formasi yang rusak, sedikit memodifikasinya sesuai dengan arah pegunungan dan sungai saat itu. Formasi sebesar itu akan sangat sulit digoyahkan, bahkan bagi seorang dewa bumi tingkat 9. Qin Xianyu berpikir sejenak, dan tiba-tiba sebuah ide absurd muncul di kepalanya. Mungkinkah naga suci ini bermaksud membantunya keluar dari kesulitannya? Namun bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan ini? Bahkan naga suci agung pun terperangkap di dalamnya, sementara keturunannya, seperti kura-kura naga, jelas tidak terkurung, namun mereka tidak bisa menawarkan bantuan dari luar. Kultivasi Qin Xianyu masih dangkal, dan dia jelas tidak memiliki kemampuan penghancur dunia, jadi bagaimana dia bisa membantunya melarikan diri? Pedang Dao adalah harta karun tertinggi untuk melindungi Dao, kebal terhadap segala kejahatan, tetapi hanya melindungi penggunanya. Meskipun seseorang dapat melepaskan energi pedang Dao untuk melawan musuh, efektivitasnya masih kalah dengan cahaya pedang penembus kekosongan. Adapun cahaya pedang penembus kekosongan, itu adalah teknik yang sangat tajam dan tak tertandingi yang mungkin mampu menembus banyak kendala. Namun, wilayah Yan alam atas juga memiliki orang-orang yang mengolah cahaya pedang Void. Meskipun ia tidak memiliki hubungan persahabatan dengan wilayah Yan, ia dapat menggunakan metodenya untuk mendorong dirinya ke posisi pemimpin 10 garis keturunan wilayah Yan. Agaknya, ia juga dapat membuat para makhluk supernatural agung wilayah Yan menggunakan cahaya pedang sekali. Mengapa harus melalui begitu banyak jalan memutar dan menggunakan begitu banyak metode yang rumit? Hubunganmu dengan naga agung berbudi luhur tidak hanya diketahui oleh Mingzu, tetapi juga oleh sebagian besar patriark sejati dari sekte-sekte abadi utama, kata Zhang Tianxi. Dia telah menghabiskan banyak upaya untukmu, dan dia pasti punya motif tersembunyi. Kalau dipikir-pikir lagi, mengingat situasinya saat ini, dia tidak punya niat lain, dan itu pasti ada hubungannya dengan kata melarikan diri. Melihat ekspresi aneh di wajah Qin Xianyu, sang guru surgawi tertawa dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Qin Xianyu sedikit mengernyit, bingung. Fakta bahwa makhluk-makhluk kuat dari segala penjuru tidak membasmimu menunjukkan sikap mereka, kata guru surgawi. Jika naga suci berhasil melarikan diri, itu adalah keberuntungannya. Jika ia terpaksa melarikan diri, itu adalah takdirnya. Sedangkan untukmu, banyak hal yang sebenarnya bukan urusanmu dan seharusnya tidak menjadi bebanmu. Kau hanya perlu fokus pada kultivasimu dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal lain. Mengenai berbagai perubahan di masa depan, Mingzu selalu melindungi dirinya sendiri, dan dia mungkin tidak akan membiarkanmu dipermainkan oleh naga suci kebajikan agung itu. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke dinasti suci kebajikan agung untuk membuat perjanjian dengan naga suci. Setelah berkata demikian, sang guru langit mengeluarkan pengocoknya, menjentikannya sedikit, dan tertawa, sebenarnya, pendeta Tao tua ini juga tidak tahu banyak, jadi saya cukupkan di sini. Qin Xianyu berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sambil berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru Surgawi. Sang Guru Surgawi melambaikan tangannya dan berkata, teruslah menyusuri jalan pegunungan di depan. Tiba-tiba,
Ia berhenti sejenak lalu berkata, jangan terburu-buru kembali ke Yan. Begitu tiba di alam atas, pergilah ke Sekte Moral Abadi. Qin Xianyu mengangguk, lalu berpamitan kepada guru surgawi dan naik ke alam atas. Baru-baru ini, berita telah mencapai tempat ini bahwa seorang abadi bernama Yan Fen Daoren telah menghancurkan sebuah sekte dengan metode yang kejam, dan berita tersebut telah menyebar jauh dan luas. Tempat ini masih cukup jauh dari Sekte Moral Abadi. Bagi mereka yang abadi, jaraknya tidak begitu jauh, tetapi bagi orang awam yang belum mencapai keabadian, jaraknya begitu jauh hingga sulit untuk dicapai. Karena jaraknya yang jauh, berita yang baru saja diterima di sini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Masalah ini sempat menggemparkan saat itu, dan baru sekarang, karena kami sudah sangat jauh, kami bisa mengetahuinya. Konon, Taois Yan Fen adalah seorang ahli ilmu pedang. Hanya dengan satu ayunan pedangnya, ia menjebak seluruh sekte Qinggou. Bahkan, satu pedang dapat menghasilkan 10.000 hukum. Ilmu pedangnya begitu tinggi sehingga bahkan hantu dan dewa pun tak mampu memahaminya. 3 hari kemudian, seluruh sekte Qinggou dihancurkan oleh formasi pedang, akar keabadian mereka hancur, dan tulang dao mereka terkikis. Bahkan 3 tetua tertinggi sekte yang telah mencapai keabadian pun tak luput. Konon, ketika seseorang datang berkunjung, mereka terkejut mendapati ada sesuatu yang berubah di sekte Qinggou. Kemudian, ketika formasi diaktifkan, mereka mendapati seluruh sekte telah berubah menjadi manusia biasa. Ketiga tetua tertinggi kehilangan seluruh kultivasi mereka dan meninggal karena luka-luka mereka. Murid-murid dan tetua yang tersisa semuanya berubah menjadi manusia biasa, dan kultivasi mereka selama bertahun-tahun pun sia-sia. Pernyataan seperti itu telah menimbulkan kehebohan. Seseorang yang berpengetahuan mengajukan pertanyaan, dari apa yang Anda katakan, kedengarannya seperti teknik formasi pedang penjebak abadi Yandi. Bagaimana aku bisa tahu tentang formasi pedang perangkap abadi? Yan adalah sekte abadi di Zhongshu. Bagaimana mungkin mereka datang ke Yuzu untuk membuat masalah? Sekte moral abadi ditempatkan di sini, jadi mereka bisa tahu kapanpun sekte abadi menginjakan kaki di Yuzu. Pria itu menggelengkan kepala dan berkata, sekte moral abadi, bagaimanapun juga, adalah sekte abadi Yuzu. Tentunya mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari Yan datang ke Yuzu dan menghabisi seluruh keluarga, bukan? Lagi pula, seseorang dengan kemampuan seperti itu bukanlah orang biasa, dan tidak ada murid dari generasi Yan di Yan. Orang lain berkata, konon, sekte moral abadi pun murka akan hal ini dan mengutus para pengikutnya untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Pria itu mengangguk pelan dan berkata, dengan adanya sekte moral abadi, pelakunya kemungkinan besar tidak akan lolos. Namun, Taois Yan Fen ini terlalu kuat. Setelah Qin Xianyu naik ke alam atas, ia menuju sekte moralitas abadi. Dalam perjalanan, ia menemukan bahwa di suatu tempat, orang-orang sedang membicarakan masalah Taois Yan Fen. Tempat ini jauh dari sekte moral abadi. Tempat ini juga sangat jauh dari bekas lokasi sekte Gou Hijau. Peristiwa tahun itu baru saja terungkap, sehingga memicu diskusi sengit. Lagi pula, fakta bahwa seluruh sekte Qinggou menderita musibah adalah hal yang sangat langka, cukup untuk menimbulkan kehebohan. Mendengar diskusi orang banyak, Qin Xianyu terkekeh dalam hati. Sekte moral abadi selalu fokus pada kultivasi, tetapi mereka masih memiliki trik-trik mistis ini. Sepertinya apa yang disebut pengejaran Taois Yan Fen dan penyelidikan ketat atas masalah ini hanyalah dalih. Setelah beberapa waktu, masalah ini akan mereda, dan semua pihak akan berhenti memperhatikan, dan akan dilupakan. Dia telah mendengar rumor tersebut, tetapi tidak peduli. Setelah itu, mereka menemukan tempat dan melepaskan kapal emas kekaisaran kuno, yang langsung menuju ke sekte moral abadi. Meskipun perjalanannya panjang, kapal emas kekaisaran kuno merupakan harta ajaib yang digunakan untuk perjalanan panjang tersebut. Setelah Qin Xianyu selesai bermeditasi dan berkultivasi di dalam kapal emas kekaisaran kuno, dia sudah dekat dengan sekte moral abadi. Sebelum dia sempat menghentikan kapal emas kekaisaran kuno itu, orang-orang sudah datang menyambutnya. Yang datang menyambut mereka adalah seorang tetua generasi pertama dari sekte moral abadi, diikuti oleh 8 tetua generasi kedua, yang semuanya sangat terampil dalam kultivasi dan sebagian besar telah melewati alam bumi tingkat ketiga. Di antara mereka, Gu Yi, yang lebih tua dan bergenerasi lebih tinggi, sudah menjadi dewa bumi tingkat ke-9. Akan tetapi, Qin Xianyu memiliki status yang sangat tinggi dan telah mencapai keabadian, sehingga sekte moral abadi menyambutnya dengan pertunjukan yang begitu megah. Meskipun tidak ada dekorasi yang mewah atau sambutan meriah dari ribuan orang, kehadiran 9 makhluk abadi ini di alam bumi tingkat ketiga atau lebih tinggi sungguh merupakan pemandangan yang menakjubkan. Dao Fengku tua, pendeta Tao tua itu, mengenakan jubah putih dan membawa pengocok, terkekeh dan berkata, saudara muda Yuhua cukup riang. Dengan pedang Tao, dia tidak peduli dengan kekotoran dunia fana.
Dia telah tinggal selama beberapa tahun, menikah dan memiliki anak, dan menikmati hubungan antar manusia yang luar biasa. Selamat. Begitu melihatnya, Qin Xianyu segera membungkuk dan berkata, "Salam, kakak senior." Qin Xianyu pernah mendengar tentang Feng Ku sebelumnya. Ia adalah murid generasi Feng, dan dianggap muda di antara murid-murid seangkatannya. Kultivasinya setara dengan Dewa Bumi tingkat ke-9, tetapi tahap embrio Dao telah menghalanginya selama 300 tahun, dan ia masih belum melihat harapan untuk menjadi leluhur Dao. Adapun Guyi, ia berdiri di belakangnya, tak berani melangkahi batasnya. Konon, ia adalah murid pribadi Feng Ku. Karena ia berdedikasi dalam mengembangkan Taoisme, pemahaman dan bakat bawaannya sungguh luar biasa. Kini, ia telah menjadi Dewa Bumi tingkat ke-9, tak kalah hebat dari mentornya, Feng Ku. Paman Suji muncul dari pengasingan 2 tahun lalu, menunggumu kembali ke alam atas dan memberikan penghormatan. Namun, aku tidak menyangka kau akan begitu riang dan tinggal di alam bawah selama beberapa tahun lagi. Karena itu, Paman Suji telah menunggu lebih dari 2 tahun. Feng Ku terkekeh dan berkata, Paman Suji memintaku untuk bertanya, karena ketua 10 garis keturunan Yan begitu sombong, sekarang setelah beliau menghiasi sekte moralitas abadi dengan kehadirannya, haruskah kita menghias dengan lentera dan pita warna-warni serta menggelar karpet merah sepanjang 10.000 mil agar ketua sekte menunggu di depan gerbang? Qin Xianyu tertegun cukup lama, lalu terdiam. Baiklah, cukup basa-basinya. Aku sedang sibuk mengumpulkan awan merah muda dan kabut di pegunungan, jadi aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Ikutlah denganku. Feng Ku menjentikkan pengocoknya, berbalik, dan berjalan pergi. 8 tetua generasi kedua berpisah dari tengah, dengan 4 di setiap sisi, untuk menyambut mereka dengan hormat. Para tetua ini semuanya jauh lebih kuat daripada Qin Xianyu, dan formasi semacam ini membuat Qin Xianyu merasa agak tidak nyaman. Setelah bergabung dengan Sekte Moral Abadi, ia naik ke puncak peringkat surgawi di bawah bimbingan Feng Ku. Tidak ada Kongming Hall atau Tongming Pavilion di puncak. Ada meja dan kursi yang diukir dari batu di sini. Seorang pria duduk di sana, mengenakan jubah Tao, rambutnya tergerai di punggungnya, membelakangi Qin Xianyu, memandangi pegunungan dan sungai. Teh di sampingku panas sekali, dengan gumpalan uap mengepul darinya. Paman Guru, Feng Ku membungkuk dan berkata, saudara muda Yu Hua telah tiba. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Qin Xianyu, lalu mundur dan menuruni gunung sendirian. Qin Xianyu membungkuk dan berkata, murid dari Yan ini telah naik ke surga dan memberi hormat kepada paman bela diri Suji. Duduk, katanya tenang, tetapi ia tidak berbalik atau menoleh ke belakang. Ia hanya menatap ke depan, menatap pegunungan dan sungai. Qin Xianyu melakukan seperti yang diperintahkan dan duduk di kursi batu di sebelah kanannya, juga menghadap ke depan. Namun Qin Xianyu tidak dapat menahan diri untuk menoleh. Ini adalah seorang pria muda dengan profil ramping dan ramping, memperlihatkan penampilannya yang tampan dan halus. Kalau saja orang tidak mengetahui jati dirinya, dan tidak ada kesan misterius atau ambigu seperti kabut, orang mungkin hanya menganggapnya sebagai seorang pemuda tampan. Suji menoleh, alisnya penuh kesombongan, tidak seperti pesona abadi Sekte Moral Abadi, melainkan memiliki kecantikan yang agak mempesona dan menyeramkan. Mingzu telah berupaya keras agar Anda menciptakan kembali penampakan dunia bawah di masa lalu. Suji berkata, baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, tetapi karena kau sudah mendapatkan kesempatan ini, kau harus membalas budiku dengan sesuatu di masa depan. Sebelum Qin Xianyu dapat menjawab, dia tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangan dan mematahkan sehelai daun serta dahan yang lunak. Dia mengambil cangkir tehnya dan menuangkan teh mendidih ke atasnya. Lalu dia melemparkan dahan itu ke depan. Cabang itu jatuh ke tanah dan bertunas, dan tetesan air di cabang itu segera membungkusnya, secara bertahap membengkak dan kemudian mengeras menjadi roh pohon yang sangat mirip manusia. Suji mengulurkan tangan dan menunjuk, melepaskan energi primordial bawaannya untuk memisahkan 3 jiwa dan 7 rohnya. Dalam sekejap, cabang itu menjadi hidup. Qin Xianyu tersentak. Cabang pohon telah menjadi Jenderal Ibel Pohon. Pencerahan mendalam dan misterius dari embrio Dao alam kekosongan begitu maju sehingga tidak dapat dibayangkan. Kamu harus menunggu di sini. Dengan lambaian tangannya, Suji mengubah Jenderal Ibel Pohon menjadi pohon hijau, berakar sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui wujud aslinya. Suji menoleh ke arah Qin Xianyu dan berkata, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan orang tuamu, semuanya tergantung padamu. Sekarang, kita harus mengikuti saran Ming Zhou dan membawamu ke sana untuk melihat fondasi warisan Sekte Moral Abadiku yang telah berusia miliaran tahun dan akarnya yang tak tergoyahkan. Qin Xianyu tertegun sejenak, lalu hatinya menjadi serius. Mereka yang mengolah Tao,
melalui proses penyempurnaan Qi, berubah menjadi kekuatan jahat, dan menguasai naga dan harimau, pada akhirnya akan berhasil menembus penghalang antara makhluk abadi dan manusia biasa serta memperoleh ramuan emas Tao Agung. Ketika eliksir emas dipupuk hingga mencapai potensi penuhnya, seseorang akan menjadi Dewa Bumi 9 putaran. Proses ini melibatkan 9 siklus dan 7 pembalikan, yang membutuhkan sekitar 9 tahap pemurnian. Kesembilan tahap ini kemudian dibagi menjadi beberapa alam. Sebenarnya, para Earth Immortal tidak memiliki ranah yang pasti. Ini hanyalah masalah tingkat penyempurnaan dan pembinaan Golden Core yang berbeda-beda. Namun, perbedaan pembinaan ini dapat menyebabkan transformasi Golden Core, yang menghasilkan kekuatan magis yang lebih besar, sehingga ranah dibedakan. Namun, di dalam sekte moral immortal, kultivator yang benar-benar murni hanya dapat dianggap sebagai Earth Immortal tingkat pertama, karena mereka belum mengubah Golden Core mereka untuk meningkatkan kekuatan magis mereka hanya membina Golden Core mereka hingga sempurna, mencapai level Earth Immortal tingkat ke-9. Ramuan emas menjalani 9 langkah pemeliharaan dan pengembangan hingga mencapai potensi penuhnya, yang di dalamnya embrio primordial dikandung. Inti emas hancur, dan embrio primordial di dalamnya bertransformasi menjadi embrio Dao. Sejak saat itu, seseorang menjadi abadi sejati, leluhur Dao di alamnya sendiri. Namun, ini sangat berisiko. Jika seseorang tidak berhati-hati, inti emas akan hancur, dan embrio primordial juga akan sulit dipertahankan, yang mengakibatkan kematian dan hilangnya Dao seseorang. Setelah memasuki alam kesucian, seseorang menjadi leluhur suci, memiliki kekuatan magis yang mendalam dan kemampuan luar biasa. Ia dapat mengubah cara kerja surga, membalikkan alam semesta, menghentikan angin dan hujan, serta membawa keheningan ke surga. Di atasnya adalah embrio abadi, suatu tahap yang disebut alam kenaikan, juga dikenal sebagai Dewa Surgawi, dan juga buah Dao. Mereka yang memperoleh buah Dao abadi surgawi dapat naik menuju keabadian dan menjadi abadi selamanya. Namun, ada juga makhluk surgawi yang meninggalkan sisa-sisa fisik, dan naik ke surga hanya dengan embrio surgawi mereka. Oleh karena itu, sisa-sisa fisik ini merupakan harta paling berharga di surga dan bumi. Ramuan emas menjalani 9 siklus, melahirkan embrio primordial di dalamnya. Embrio primordial bertransformasi menjadi Dao, embrio Dao memasuki tahap kesucian, dan akhirnya embrio Sein bertransformasi menjadi seorang abadi. Suji berkata perlahan, embrio abadi disebut alam bulu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, saya yakin Anda tahu semua ini. Qin Xianyu mengangguk sedikit. Suji berkata, tapi apa yang akan terjadi setelah kamu naik ke keabadian, kamu masih belum tahu. Qin Xianyu segera menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Ketika embrio abadi dikandung dalam tubuh dan muncul, ia menjadi buah Dao primordial, yang juga merupakan tubuh seorang dewa surgawi. Suji berkata, untuk mencapai buah Dao embrio abadi, seseorang harus menghabiskan 100 hari membangun fondasi sebelum mencapai status dewa surgawi dan naik ke keabadian. Namun, selama 100 hari ini, seseorang akan lemah dan tak berdaya, tubuh abadinya menyerupai janin yang baru lahir. Dia terdiam. Dia tidak berbicara, hanya menatap Qin Xianyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, buah Dao embrio abadi melibatkan para dewa surgawi dan merupakan harta karun yang tak tertandingi di dunia. Buah ini pasti didambakan oleh banyak orang, terutama para orang suci abadi, yang pasti sangat menginginkan benda-benda dewa surgawi. Jika seorang orang suci abadi mendapatkan buah Dao embrio abadi ini, baik ia memakannya maupun mempelajarinya, ia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan akan sangat bermanfaat bagi pencapaian status dewa surgawinya di masa depan. Tepat sekali. Suji berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, ini adalah ujian terakhir bagi mereka yang mengolah Dao. Qin Xianyu menahan napas. Ia berkata dengan suara berat, bencana kemanusiaan. Terlepas dari apakah makhluk yang lahir dengan embrio surgawi dapat bertahan hidup dari kesengsaraan alam fana, sisa-sisa makhluk surgawi tersebut masih mengandung aura embrio surgawi, dan dikombinasikan dengan kekuatan magis asli yang mereka miliki, mereka menjadi luar biasa. Selama satu leluhur Dao masuk, dan menggunakan sisa-sisa makhluk surgawi abadi ini, mereka dapat melawan orang-orang seperti leluhur suci. Inilah fondasi yang memungkinkan sekte abadi bertahan dan bertahan. Bahkan para leluhur yang paling dihormati pun hanya memiliki rentang hidup 3.300 tahun, sedangkan hanya makhluk surgawi yang melampaui 33 langit, tidak terikat oleh 5 elemen dan 8 trigram, serta abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sisa-sisa makhluk surgawi setara dengan orang suci surgawi dalam sekte surgawi, yang umurnya tidak terbatas, cukup untuk bertahan selamanya, dan yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka yang berkultivasi untuk menjadi dewa surgawi dapat menghancurkan tubuh mereka sendiri dan mengubahnya menjadi kabut darah untuk memulihkan diri, sehingga mempersingkat periode pendirian fondasi hingga 100 hari dan mengurangi waktu krisis.
Suji berkata, jika seseorang mencapai status Dewa Surgawi di dalam sektenya sendiri, risikonya kecil. Namun, langkah ini pada akhirnya tidak dapat diprediksi. Mungkin Anda akan bepergian keluar, mengamati Feng Shui, memandangi debu dan pasir, dan mendengarkan seluk-beluk percakapan manusia. Dengan satu pikiran jernih, Anda akan mencapai buah keabadian surgawi. Oleh karena itu, lebih dari separuh Dewa Surgawi yang tercatat dalam kitab suci mencapai status mereka di luar. Demi menghemat waktu 100 hari, kebanyakan dari mereka menghancurkan sisa-sisa Dewa Surgawi mereka sendiri dan tidak menyimpannya. Qin Xianyu tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada sisa-sisa makhluk surgawi seperti itu di wilayah Yan? Suji mengangguk pelan, tanpa repot-repot menyembunyikan bahwa ini adalah rahasia Yan, dan berkata dengan suara rendah ada sekitar 3 sisa dewa abadi di Yan. 10.000 tahun yang lalu, awalnya ada 5. Salah satunya pernah dikuasai oleh leluhur Dao, yang bertarung dengan seseorang dan kehilangannya di luar, keberadaannya tidak diketahui. Satu lagi secara tidak sengaja dihancurkan oleh leluhur suci dalam pencariannya akan Dao Dewa Surgawi. Qin Xianyu menghela napas, berniat untuk menanyakan tentang sekte moral abadi, tetapi karena ini melibatkan rahasia tersembunyi sekte tersebut, dia tidak berani berbicara. Suji tidak menghindar dari topik tersebut dan perlahan berkata, sekte moral abadi kami selalu berfokus pada pengembangan Dao, sehingga jumlah orang yang mencapai keabadian menempati urutan pertama di antara semua sekte abadi. Saat ini, terdapat 5 orang abadi surgawi yang tersisa di sekte kami. Salah satunya agak istimewa. Ketika patriark ini mencapai status dewa surgawi, ia berada di luar gerbang gunung ketika seorang santo surgawi tiba. Sang patriark, yang telah melampaui embrio abadinya dan keluar dari tubuhnya, terpaksa kembali ke jasadnya setelah melihat ini dan memulihkan wujud aslinya untuk menekan para penyerang. Namun, karena syok, embrio abadi dan buah daunnya tidak dapat dipertahankan dan runtuh, melainkan tersebar di dalam tubuhnya. Sisa-sisa makhluk surgawi ini adalah yang paling dipenuhi aura makhluk surgawi di dunia. Suji menatap Qin Xianyu dengan tatapan tajam dan berkata, yang Ming Zhou inginkan adalah kau melihat sisa-sisa ini yang paling mencerminkan pesona makhluk surgawi. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bumi terbelah, menampakkan sebuah portal. Ini adalah gerbang perunggu, tingginya ratusan kaki dan lebarnya lebih dari 30 kaki. Di atas gerbang terdapat 3 karakter Hong Kong Hall. Suji berdiri di samping dan berkata dengan tenang, aku tidak akan masuk. Qin Xianyu membungkuk padanya, lalu melangkah maju ke gerbang perunggu, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya di kedua sisi celah pintu. Kemudian, dengan menyalurkan tenaga dalamnya, dia menekan ke bawah dan mendorong dengan sekuat tenaga. Dia mendorong gerbang perunggu itu hingga terbuka, sehingga terciptalah retakan. Energi kacau menyeruak keluar dari dalam, menelannya dalam sekejap. Dalam keadaan linglung, dunia berubah terbalik. Ini adalah masa sebelum langit dan bumi tercipta, sebelum kekacauan purba terpisah, dan sebelum dimulainya penciptaan. Tidak ada langit di atas, dan tidak ada bumi di bawah. Dia tidak punya tempat untuk berdiri, namun hanya berdiri dalam kehampaan. Desahan lembut keluar dari bibirnya. Di depan, ada sesosok yang duduk bersila, sepenuhnya diselimuti kekacauan. Wajah, usia, dan jenis kelaminnya tak terbedakan. Yang terlihat hanyalah aura kacau yang menyelimutinya. Ia tidak berada di dunia fana, juga tidak di tempat rahasia, tidak di depan maupun di belakangnya, melainkan hanya dalam kehampaan. Tiba-tiba terdengar suara, dan 2 berkas cahaya, bagaikan tatapan nyata, bersinar dari sosok itu. Qin Xianyu bergidik, lalu inti emasnya bergetar, dan dia meludahkan seteguk darah. Langit dan bumi terbalik, dan alam semesta diciptakan kembali. Dalam sekejap, dia sudah berada di luar gerbang perunggu lagi. Kembali, Suji mengulurkan tangan dan menariknya kembali, lalu menekan pelan, dan gerbang perunggu di depannya terbenam kembali ke tanah, memulihkan tanah ke keadaan semula, tanpa ada yang aneh dengannya. Angin bertiup lembut dan awan tampak tipis, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Suji berkata dengan tenang, apakah kamu sudah mengerti? Qin Xianyu menjawab, Dao Agung tidak terbatas dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Suji mengangguk dan berkata, bagus sekali. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, sambil memandang ke arah cakrawala, terlihat kabut tipis. Sang Taois panjang umur berdiri di satu sisi, menatap langit. Dia tidak berubah selama bertahun-tahun. Qin Xianyu membungkuk hormat di belakangnya. Sang Taois abadi berbalik dan tersenyum tipis, kudengar kau pergi melihat sisa-sisa makhluk surgawi. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Pendeta Tao Changsheng menatapnya cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat. Qin Xianyu tidak menyangkalnya, dan mengangguk. Dewa panjang umur perlahan berkata, meskipun aku tidak tahu banyak hal, aku masih bisa menebaknya. Kurasa kau pergi menemui leluhur Hong Kong.
Buah daunnya tersebar di tubuhnya, jadi jimat dao abadinya adalah yang terkuat dan unik di langit dan bumi. Jimat ini juga berbeda dari sisa-sisa abadi di wilayah Yanmu. Qin Xianyu mengangguk, tetapi terkejut dengan kata leluhur. Sang Taois panjang umur hidup hingga 8.700 tahun. Semua orang abadi dan suci saat ini adalah juniornya. Leluhur Hong Kong sebenarnya adalah leluhurnya. Ketika saya pertama kali memasuki Jalan Tao, beliau sudah menjadi seorang bijak, seorang tetua tertinggi, dan memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada tetua tertinggi biasa, kata Taois panjang umur. Kemudian, ketika saya mulai memahami Dao, beliau telah mencapai Dao seorang dewa surgawi dan telah mengalami musibah manusia. Kini, lebih dari 8.690 tahun telah berlalu. Qin Xianyu tiba-tiba bertanya, setelah leluhur Hong Kong, apakah ada orang lain yang mencapai tingkatan dewa surgawi? Sang Taois abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa banyak makhluk surgawi yang telah ada sepanjang masa? Mendengar ini, Qin Xianyu terdiam. Sang Taois abadi terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih ingat pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan kepadamu waktu itu? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu memikirkannya matang-matang dan mengangguk, lalu berkata, aku ingat. Apakah Dao adalah alam semesta? Lalu dari mana asal alam semesta? Kekacauan primordial. Lalu mengapa langit dan bumi tercipta dari kekacauan primordial? Di luar langit berbintang, di alam semesta, bagaimana mungkin ada hal-hal yang tak terhingga jumlahnya? Dari mana segala sesuatu berasal? Dari ketiadaan. Bagaimana segala sesuatu bisa lahir dari ketiadaan? Jika itu ketiadaan, bagaimana mungkin ada kesempatan bagi segala sesuatu untuk lahir? Dari mana kesempatan ini berasal? Yang kutanyakan kepadamu adalah jalan surga, tapi kali ini, seseorang bertanya kepadaku tentang jalan kemanusiaan. Sang Taois abadi berkata, kau bilang di dunia ini, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menonton drama, dan ada yang berjudi. Mereka semua menemukan kesenangan di tengah kebosanan hidup. Jika hidup begitu membosankan, mengapa kita hidup? Qin Xianyu tiba-tiba merasa kalimat itu terdengar familiar. Taois panjang umur melanjutkan, hidup ini singkat, tetapi banyak orang ingin bersenang-senang, yang seringkali membuat hidup terasa membosankan. Oleh karena itu, mereka menciptakan banyak alat dan metode hiburan untuk mengisi waktu dan mencari kesenangan. Jika hidup ini begitu menyusahkan, dan orang-orang selalu menggunakan hal-hal ini untuk menghabiskan waktu, mengapa harus hidup begitu lama? Hidup sudah pahit, jadi mengapa repot-repot mencoba bertahan? Namun untuk bertahan hidup, banyak sekali tindakan pembangkangan yang dilakukan. Mereka menjalani hidup tanpa kebahagiaan, tetapi jika Anda membasmi mereka, mereka akan selalu berjuang keras, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Umur manusia itu pendek, dan meskipun mereka yang mengamalkan Tao memiliki umur panjang, mereka tidak dapat hidup selamanya. Sekeras apapun mereka berjuang untuk hidup, seindah apapun hidup mereka, mereka tetap akan mati setelah mengalami suka, duka, dan kebahagiaan. Jadi, apa gunanya suka, duka, dan amarah seperti itu? Bahkan jika seseorang bisa hidup 10.000 tahun seperti saya, apa gunanya? 10.000 tahun dari sekarang, apakah kamu dan aku masih ada di dunia ini? Lihatlah leluhur Hong Kong, jasadnya adalah jasad makhluk surgawi, yang ada selamanya. Namun, berapa banyak orang sezamannya, bahkan leluhur suci para makhluk abadi, yang masih hidup. Lihatlah aku, sendirian. Teman-teman, saudara-saudara, guru-guru, dan teman sekelasku dari masa lalu hanya ada dalam pikiranku. Sekalipun jejak masa lalu telah terhapus oleh waktu, semuanya telah lenyap. Hal yang sama juga terjadi pada para Taois abadi sebelum saya. Bertahun-tahun setelah kematian mereka, tubuh mereka berubah menjadi abu, dan semuanya lenyap tanpa jejak. Apa arti perjalanan kita melintasi dunia ini? Taois panjang umur berkata, aku telah hidup lebih lama daripada yang lain, tetapi aku akan tetap mati setelah bertahun-tahun. Apakah ada artinya hidup selama ini? Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang diucapkannya menusuk. Qin Xianyu tiba-tiba merasa seolah-olah semua yang ada di hadapannya berubah menjadi abu-abu. Sang Taois abadi melanjutkan, bahkan makhluk surgawi, yang abadi selamanya, apa artinya? Mereka ada sekarang, dan mereka akan ada di masa depan, tetapi apa kebahagiaan yang mereka miliki? Apa tujuan mereka? Apa pikiran mereka? Apa kegunaan mereka? Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, junior ini, tidak bisa menjawab. Saya telah hidup lebih dari 8.000 tahun, dan saya masih belum bisa menjawabnya, kata Sang Taois abadi. Meskipun saya telah hidup lebih dari 8.000 tahun, kehidupan nyata saya mungkin tidak semenarik kehidupan orang biasa. Saya telah berada di pegunungan selama bertahun-tahun, dan yang saya lakukan hanyalah mengembangkan diri. Saya belum pernah mengalami dunia yang membosankan, juga belum pernah mengalami cinta, benci, atau gairah.
Bukan hanya saya, banyak praktisi agama juga mengalami hal yang sama. Konon, orang yang abadi hidup ratusan tahun, dan umur mereka bertambah seiring kultivasi mereka, sehingga mereka abadi. Namun, kenyataannya, mereka yang berkultivasi memusatkan seluruh pikiran mereka pada kultivasi. Sang Taois abadi tertawa, jika kau memberiku tambahan 100 tahun, aku akan punya 99 tahun untuk belajar kultivasi. Manusia-manusia fana di dunia sekuler itu menjalani kehidupan yang jauh lebih menarik daripada kita. Qin Xianyu merenung cukup lama sebelum tiba-tiba berkata, buku itu mencatat bahwa 1 hari di dalam gua sama dengan 1000 tahun di dunia. Aku sering keluar dari pengasingan dan merasa seperti baru saja tidur siang, tetapi beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun telah berlalu di dunia luar. Kau belum lama menyendiri, Sang Taois abadi tertawa. Sehari di gua setara dengan 1000 tahun di dunia. Ini sungguh kebenaran yang mendalam. Di mata dunia, kau telah hidup selama 1000 tahun, tetapi kenyataannya, kau hanya hidup 1 hari, dan 1 hari itu dihabiskan dalam penyendirian yang membosankan. Untuk sesaat, Qin Xianyu tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Sang Taois Changsheng menghela napas dan berkata, dulu aku hanya merenungkan jalan surga, tetapi kemudian aku menyadari bahwa aku hanya perlu menempuh jalanku sendiri, yaitu jalan agung. Namun, setelah diskusi ini, aku tidak lagi berbicara tentang jalan surga, melainkan jalan manusia. Secercah kebingungan melintas di dahinya saat dia bergumam, setelah perdebatan ini, aku jadi bertanya-tanya, bahkan jika seseorang merintis jalannya sendiri, apa gunanya? Melihat ekspresinya yang bingung, Qin Xianyu tidak dapat menahan rasa khawatir. Kondisi pikiran Taois ini telah berubah, ia tak lagi bersih dari debu duniawi. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin tak akan mampu mempertahankan tubuh dan sifat fisiknya yang tak berubah, dan tak akan lagi mampu menjadi seorang Taois keabadian. Hanya ketika kekhawatiran di hatinya semakin besar, pikirannya pun menjadi keruh, dan seiring berlalunya waktu, debu semakin tebal, menutupi segala sesuatu yang semula ada di sana. Ini bukan pertama kalinya Qin Xianyu menghadapi situasi seperti itu. Dia pernah bertemu guru Qian Xi sebelumnya. Kemudian, saya melihat naga ibel di kolam dingin. Salah satu dari mereka adalah manusia yang murah hati dan bijaksana, sedangkan yang satunya adalah naga ibel abadi yang hidup menyendiri di kolam yang dalam. Keduanya telah melihat seorang lelaki tua yang lemah dan biasa saja, tanpa kekuatan spiritual, yang melalui satu percakapan saja, menyebabkan lelaki itu kehilangan imannya. Bahkan Taois abadi, yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, tidak dapat lepas dari keputusasaan seperti itu. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bolehkah saya bertanya siapa orang ini yang bertanya tentang masalah kemanusiaan? Pendeta Tao Changsheng berkata, ini adalah manusia biasa yang belum mengolah dirinya sendiri dan menyebut dirinya sebagai orang tua pencari jalan. Tanyakan pada orang tua itu. Ini adalah tokoh legendaris. Bahkan sebelum Qin Xianyu memulai kultivasinya, dia sudah menjadi orang tua yang terkenal, penuh pengetahuan namun diselimuti misteri. Kini, puluhan tahun telah berlalu, dan mereka yang lebih muda darinya, seperti Tuan Qian, telah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya. Ia, seorang manusia biasa, sudah berusia lebih dari 100 tahun saat itu, namun ia masih hidup. Ia telah bertanya kepada manusia biasa, naga, dan makhluk abadi, tetapi masih belum menemukan jawabannya. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berbisik, di mana Pak Tua pencari jalan? Sang Taois abadi berkata, dia sudah mati. Qin Xianyu tertegun cukup lama sebelum akhirnya berkata, mati. Dia sudah mati, kata Taois abadi. Tubuh fisiknya sudah seperti kayu lapuk, tetapi hatinya penuh keyakinan dan tak menemukan jawaban, sehingga jiwanya belum padam dan dia masih hidup. Dia juga mendengar dari suatu tempat bahwa akulah orang yang paling berumur panjang di dunia. Awalnya dia mengira aku bisa menjawab pertanyaannya, tetapi dia tidak menyangka aku malah dibuat bingung olehnya. Saya tidak dapat menghilangkan keraguannya, sehingga ia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghilangkan keraguan di hatinya, dan ia meninggal di sini dengan hati yang penuh dendam dan keraguan. Sang Taois abadi terdiam sejenak, lalu berkata, awalnya saya ingin agar tetua tertinggi sekte kita memperpanjang umurnya dan mewariskan ajaran Tao kepadanya agar ia dapat berkultivasi. Dengan pemikiran seperti itu, jika ia menerapkannya dalam kultivasi, ia pasti akan memiliki wawasan yang tak terbatas. Ia adalah orang yang ditakdirkan untuk mencapai pencerahan. Sesungguhnya, masa depannya tak terbatas dan sulit untuk memperkirakan seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Qin Xianyu bertanya, dia menolak. Taois Changsheng berkata, dia berkata bahwa cara manusia tidak dapat menyelesaikan keraguannya, namun dia masih dengan lancang mencari jalan surga, yang tidak ada gunanya. Qin Xianyu berkata, jika dia dapat berkultivasi dan mencapai keabadian, dia akan memiliki lebih banyak waktu di masa depan untuk mengejar jawaban yang dicarinya. Begitulah caraku berbicara dengannya. Sang Taois abadi terkekeh. Namun,
dia berkata bahwa dia tidak bisa menemukan jawabannya sekarang, dan dia juga tidak akan pernah menemukannya di masa depan. Semakin lama seseorang hidup, semakin berat pula penderitaan yang akan dialaminya. Karena hidup ini begitu sulit, mengapa repot-repot mencoba hidup? Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, jika dia tidak dapat menemukan jawabannya, apakah dia menganggap semuanya masalah sepele? Tepat sekali, kata Sang Taois abadi. Ia mengatakan bahwa makhluk surgawi itu abadi, tetapi apa sukacita atau makna di dalamnya? Langit bagaikan makhluk surgawi, tak berubah selama miliaran tahun. Mungkin semua hal di dunia diciptakan karena dao surgawi tidak menarik. Namun, ia mengamati siklus kehidupan manusia, perkembangbiakan makhluk, pergantian generasi, kematian sebagian makhluk, kehidupan sebagian makhluk, dan kematian makhluk hidup. Apa gunanya dao surgawi yang memandang rendah semua makhluk hidup ini? Qin Xianyu terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba teringat Lin Jingtang. Ia sudah mendengar bahwa lelaki tua yang menanyakan tentang dao awalnya datang untuk menemuinya. Namun, Lin Jingtang memerintahkan observatorium kekaisaran untuk menghentikannya agar tidak mengganggu kultivasinya. Sekarang, jika ia bertemu dengan lelaki tua yang menanyakan tentang dao saat itu, bahkan dengan ketenangan alaminya, ia tidak akan mampu meredam gangguan tersebut, kecuali mungkin dengan menggunakan pedang daonya untuk memutuskan pikirannya. Meskipun demikian, Qin Xianyu tetap menghormati pria tua yang mengajukan pertanyaan itu. Qin Xianyu bertanya, di mana orang tua itu dimakamkan? Sang Taois abadi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, berubah menjadi abu, semuanya lenyap. Setelah bertahun-tahun, ketika orang-orang di dunia ini telah meninggal dan generasi mendatang telah lahir, semua jejak dan pertanyaan tentangnya akan lenyap seperti asap. Qin Xianyu terdiam, rasa kesepian menyelimutinya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang lain. Ia bertanya dengan heran, orang tua yang bertanya tentang dao itu manusia biasa. Karena ia belum pernah berkultivasi, bagaimana ia bisa sampai ke alam atas dan bahkan memasuki sekte abadi untuk memberi penghormatan kepada senior? Pendeta Tao Changsheng berkata, ada orang di sampingnya yang belum mencapai keabadian, namun sangat tidak biasa. Qin Xianyu bertanya, apa bedanya? Sang Taois abadi berkata, orang ini diselimuti misteri, dan tak terlihat jelas. Seolah-olah ia telah memutuskan semua hubungan sebab akibat, dan hanya terhubung dengan orang tua ini yang bertanya tentang dao. Orang tua itu datang untuk bertanya tentang dao manusia, tetapi tidak mendapat jawaban dan akhirnya meninggal. Setelah orang tua itu meninggal, orang ini langsung bangkit dari sup emas dan cairan giok setinggi 1 inci tempat naga dan harimau bertemu, ke sup emas dan cairan giok setinggi 9 inci. Secangkir ramuan emas. Qin Xianyu mengerutkan kening. Tingginya jadi 9 inci dalam sekejap. Dia tidak mengolaki kekacauan primordial, dan dia menemui penghalang antara makhluk abadi dan manusia fana dalam sup emas 9 inci dan cairan giok. Kalau tidak, dia mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Taois Changsheng berkata, meskipun dia hanya naga harimau, saya yakin dia luar biasa. Alasan mengapa kami berdua bisa datang ke alam atas dari dunia fana mungkin karena orang ini. Qin Xianyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan siapa orang ini? Pendeta Tao Changsheng berkata, dia menyebut dirinya Yuan Shoufeng. Qin Xianyu terkejut. Tuan Yuan Shoufeng, kepala astrolog observatorium kekaisaran dan guru nasional dinasti berbudi luhur agung. Dia meninggal tahun itu. Sekarang dia hidup kembali. Qin Xianyu telah menyelidiki sekembalinya ke dinasti kebajikan agung dan memastikan bahwa Yuan Shoufeng memang telah mati. Namun, apakah kali ini ia telah dibangkitkan? Mengingat orang itu, Qin Xianyu selalu merasa dirinya diselimuti misteri, mustahil untuk ditelusuri, dan sangat misterius. Di antara dinasti suci kebajikan agung, orang ini adalah yang paling sulit dipahami saat itu. Ketika Qin Xianyu pertama kali mendengar kematian pria ini, ia merasa tidak percaya. Setelah penyelidikan, ia baru menyadari kebenarannya. Tapi itu sudah menjadi fakta, bagaimana bisa dihidupkan kembali? Mengapa tingkat kultivasi orang tua itu maju pesat setelah kematiannya? Orang ini juga mengenalimu, kata Sang Abadi Changsheng. Dia menduga kau akan datang ke sekte moralitas abadi, jadi dia meninggalkan pesan untukmu. Daun-daun berguguran dan sebagian besar jatuh ke tanah, tetapi selalu ada pengecualian, seperti tertiup angin atau terbawa burung. Namun prediksi Yuan Shoufeng tidak pernah salah. Yuan Shoufeng. Qin Xianyu mengambil kertas itu dan bergumam dalam hati, perhitungan ilahi bawaan. Saat itu, Yuan Shoufeng adalah penasihat astronomi kekaisaran, yang mampu memanipulasi kekayaan dinasti kebajikan agung dan berperang melawan para dewa. Namun, semakin kuat keberuntungannya, semakin dalam ia terjerat. Orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, tanaman dan semut, semua makhluk hidup dalam wilayah dinasti suci kebajikan agung adalah bagian dari takdirnya.
Itulah sebabnya mengapa anak-anak kerajaan tidak pernah diperbolehkan berkultivasi, karena setiap kekuatan sihir yang mereka hasilkan didistribusikan ke ratusan juta makhluk hidup di negara tersebut, jadi meskipun mereka menjadi abadi, itu tidak ada gunanya. Guru Nasional Observatorium Astronomi Kekaisaran, sepanjang sejarah, telah dirundung kemalangan dan meninggal. Yuan Shoufeng meninggal karena biksu Ibel Kuda membakar habis 3 kota, merusak kekayaan negara. Semua tekanan menimpanya, dan ditambah dengan luka pedang yang sudah ada sebelumnya, ia tak punya pilihan selain mati. Namun, surat itu menghilangkan keraguan Qin Xianyu. Serangan pedang Yuan Shoufeng saat itu memiliki arti yang sangat penting. Serangan pedang ini datangnya dari Lin Jingtang. Serangan pedang ini tidak menunjukkan belas kasihan. Sebenarnya, saat itu, Yuan Shoufeng telah memutuskan ikatannya dengan takdir. Setelah insiden dengan biksu Ibel Kuda, takdirnya telah sepenuhnya sirna, sehingga ia lolos dengan cara mati dan terlahir kembali. Sejak saat itu, Yuan Shoufeng, guru agung dari dinasti berbudi luhur agung, meninggal dunia. Yuan Shoufeng, sang peramal alami, terlahir kembali. Namun, lelaki tua yang mengajukan pertanyaan itu sangat istimewa, menjadi ikatan karma yang tak terhindarkan. Bahkan setelah terlahir kembali, ia masih terikat olehnya, jadi lelaki tua itu membawanya ke sini untuk mencari Dao. Jika keraguan orang tua itu dapat diatasi, semua konsekuensi karma akan teratasi. Namun, jika orang tua itu tidak dapat mengatasi keraguannya dan meninggal dunia, maka meskipun ia meninggal dunia, konsekuensi karmanya tetap teratasi. Jika Anda mengasingkan diri, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, saya harap ketika kita bertemu lagi, Tuan Yuan telah mencapai Dao Agung keabadian. Paragraf terakhir surat itu hanya berbunyi aku meramal di langit timur hari kita bertemu lagi pasti akan tiba. Qin Xianyu meninggalkan sekte moral abadi, tetapi dia tidak meninggalkan Yusu. Angin bertiup sepoi-sepoi dan awan-awan ringan, tanpa riak-riak apapun. Suji memperhatikan arah yang ditujunya, tangannya di belakang punggung, dan berkata, dia menerima aura makhluk surgawi dan hanya menunggu waktu untuk menyendiri. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi inti emasnya. Setelah dipupuk, inti emasnya dapat diubah. Feng Ku tertawa dan berkata, dia tampaknya tidak terburu-buru mengedarkan ramuan emas. Memelihara eliksir emas agar stabil dan tahan lama adalah jalan yang benar, kata Suji. Yang disebut reinvention eliksir emas hanyalah tentang mengumpulkan panas yang cukup untuk memelihara eliksir emas dan menambahkan kultivasi serta kekuatan sihir. Itu bukanlah hal yang mendasar. Bagi sekte kami, yang terbaik adalah jika panas untuk memelihara eliksir emas mencukupi. Mengenai apakah eliksir emas diciptakan kembali atau apakah kultivasi dan kekuatan sihir ditingkatkan, itu tidaklah penting. Oleh karena itu, kami tidak membuang-buang waktu untuk menciptakan kembali eliksir emas. Tapi cara Yan berbeda, kata Feng Ku. Yan selalu menghargai kultivasi dan kekuatan magis, dan pandai bertarung dan menang. Mereka akan melakukan apa saja untuk meningkatkan keterampilan mereka, bahkan jika itu berarti menanggung segala macam rasa sakit. Sungguh baik dia memiliki pola pikir seperti itu, berasal dari Yan. Feng Ku terdiam sejenak, lalu mendesah, anak ini sebenarnya paling cocok untuk bergabung dengan sekte moral abadiku. Namun, sekte moral abadiku tentu tidak akan menganggapnya seberharga Yan, juga tidak akan menganggapnya sebagai murid generasi pertama atau kepala 10 garis keturunan. Belum tentu, kata Suji. Yuan Ye pernah pergi mencarinya, tetapi kembali dengan tangan kosong. Namun, ia membandingkannya dengan Lin Jingtang. Feng Ku tertawa dan berkata, begitukah? Kok aku tidak tahu? Selain mengumpulkan ki dan mengolah esensi surgawi setiap hari, apalagi yang pernah kau perhatikan? Kau bahkan tidak secerdas pamanmu saat aku sedang menyendiri. Suji berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Yuan Ye pernah berkata bahwa Lin Jingtang dapat menembus semua hukum dengan satu tebasan pedang, dan bahwa dia kejam dan tegas dalam segala hal yang dia lakukan. Qin Xianyu tidak bisa melakukan itu, dan karena itu, mereka yang mati di tangannya tidak pernah benar-benar puas. Lin Jingtang tajam dan kejam, dan tindakan Qin Xianyu sangat mengerikan. Suji berkata, orang seperti ini tidak cocok untuk sekte moral abadi saya. Feng Ku tertegun cukup lama sebelum berkata, tapi temperamennya, tidak begitu. Suji berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, itu tidak ada hubungannya dengan temperamen. Qin Xianyu meninggalkan sekte moral abadi tetapi melakukan perjalanan keliling Yusu. Dia telah mempercayakan Gu Yi dengan tugas mencari seorang gadis bernama Sangguan Yuan Er. Gu Yi sudah setuju, dan nama itu sepertinya agak familiar, jadi dia memerintahkan penjaga gerbang untuk menyelidiki. Jika informasinya benar, dia akan memberitahu Qin Xianyu. Qin Xianyu kemudian tinggal di Yusu, menunggu kabar. Kenyataannya, sekte moral abadi telah mengetahui tentang wanita itu.
Gerbang Taili, Sangguan Yuan Er. Maka dikeluarkanlah sebuah dekrit dan dikirim ke gerbang Taili. Pemimpin Sekte Taili menerima perintah tersebut dan sangat gembira saat melihatnya. Seorang makhluk surgawi yang telah naik ke keabadian di wilayah Yan di Tiongkok Tengah sedang mencari seorang wanita. Yuer menatap kertas di tangannya, alisnya sedikit berkerut, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tertekan. Akibat insiden di Sekte Moral Abadi di Yuzu, Tuan King dihukum berat dan belum bisa lepas dari kesulitannya. Apa yang disebut perjanjian pernikahan kini hanyalah kedok. Sangguan Yuan Er, Nona ketujuh. Ia menggigit bibirnya sedikit. Ia melemparkan kertas itu ke Jenderal Hantu dan berkata, tanyakan saja pada suster muda Sangguan. Aku punya firasat ini dia. Jenderal Hantu menerima perintah itu dan pergi. Tak lama kemudian, hantu itu kembali dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, dia bilang tidak. Yuer menjawab, agak terkejut. Pada malam ini, gerbang Taili dipenuhi dengan kerusuhan. Sangguan Yuan Er tampak tenang, tetapi hatinya jauh dari kata tenang. Dia duduk di depan meja rias, menatap dirinya di cermin. Wajahnya begitu halus, mulus dan berseri, putih dan bening. Bahkan berkilau keemasan pucat di bawah cahaya lilin. Observatorium Kekaisaran menjaga ketertiban di dinasti suci kebajikan agung dan melindungi rakyat. Hal ini sejalan dengan kehendak Sekte Moral Abadi dari alam atas. Tindakan semacam itu juga mengumpulkan pahala. Observatorium Kekaisaran memanfaatkan abad pahala ini untuk mengamankan tempat bagi Sangguan Yuan Er untuk naik ke alam atas. Sekte Moral Abadi menerimanya, dan menurut aturan mereka, ia boleh bergabung dengan sekte tersebut, tetapi hanya sebagai murid luar. Jika ia ingin menjadi murid dalam, ia membutuhkan takdir yang luar biasa, entah menjadi sangat berbakat dan luar biasa, memberikan kontribusi besar bagi sekte, atau takdir lainnya. Selain itu, harapannya untuk menjadi murid dalam sangat kecil. Namun, Sekte Moral Abadi punya pilihan lain bergabung dengan sekte di Yuzu, di mana mereka bisa menjadi murid dalam dan menerima transmisi penuh ajaran sekte tersebut. Sangguan Yuan Er memilih sekte Taili. Dia memiliki bakat luar biasa dan bahkan telah menjalani masa pengasingan yang intens. Yang disebut jalur mati hanya memiliki dua jalan menerobos penghalang dan muncul, atau mati tanpa pernah muncul. Karena alasan ini, bukan saja bakat bawaan dan pemahaman mereka luar biasa, tetapi karakter dan ketekunan mereka juga berkelas tinggi. Sejak bergabung dengan Sekte Taili, ia telah mempelajari warisan sekte kelas atas. Didukung oleh bakatnya yang luar biasa dan ketekunan yang ditunjukkannya selama pengasingan, kultivasinya telah berkembang pesat. Kini, ia telah mencapai puncak alam naga harimau dan bahkan telah mencoba memadatkan inti emas Dao Agung, tetapi gagal. Meskipun ia tidak dapat memadatkan inti emas Dao Agung, tak dapat disangkal bahwa ia telah menyentuh batas antara manusia abadi dan manusia biasa, bahkan mencoba menembusnya. Meskipun ia tidak dapat berhasil sekarang, ia mungkin akan berhasil di masa depan. Oleh karena itu, ia sudah menjadi murid yang luar biasa dari generasi Sekte Taili saat ini, dan sangat dihargai. Ia pikir kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di kehidupan ini sangat kecil, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang Taois bernama Yu Hua di alam atas ini. Ia telah melihat potret dan aura Dewa Abadi Yu Hua dan yakin bahwa ini adalah Qin Xianyu. Mereka yang ditakdirkan bertemu akan menemukan satu sama lain bahkan dari jarak ribuan mil mereka yang tidak ditakdirkan bertemu bahkan tidak akan bertemu muka. Menatap dirinya di cermin, ia berkata, kita terpisah ribuan mil, dipisahkan oleh dua dunia. Kita bisa saja bertemu, tapi kita hanya berpapasan. Menurutmu, ini takdir atau bukan? Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Apa hubungannya sebenarnya dengan semua ini? Sangguan Yuan Er bergumam pada dirinya sendiri, pertunangan telah dibatalkan, dan kita sekarang seperti orang asing. Dia berdiri dan melepas gaun merahnya. Punggungnya yang halus berkilauan seperti batu giok, memberikan semburat warna keemasan di bawah cahaya lilin. Ada bekas luka yang menonjol di punggungnya, pemandangan yang mengejutkan dari atas. Dia membuka mulutnya dan menelan pil. Pil itu semerah darah dan disebut pil pemberi nutrisi darah. Saya telah meminumnya setiap hari selama bertahun-tahun tanpa henti. Karena ia telah ditebas oleh pedang itu, darahnya setipis asap, dan hanya tersisa sedikit darah di tubuhnya. Ia hanya mampu bertahan hidup dengan mengandalkan energi internal dan kekuatan sihirnya. Hanya dengan mengisi kembali darahnya, ia dapat pulih secara bertahap. Jika ia ingin pulih, ia perlu mencapai keabadian dan mengolah tubuh abadi kulit giok. Namun, karena darah dan energinya tidak mencukupi, terjadi kesalahan saat ia memadatkan ramuannya. Mengenai bekas luka di punggungnya, dia tidak berniat menghapusnya, dia akan meninggalkannya sebagai kenang-kenangan. Sama seperti beberapa lembar kertas di bagian belakang bungkusan itu. Cahaya lilin berkedip-kedip. Lilin itu perlahan berubah menjadi air mata lilin. Tidak ada air mata di matanya.
Lilin itu menangis untuknya. Timbulnya dan berhentinya suatu kondisi. Sebenarnya, tidak diperlukan terlalu banyak interaksi. Sekte moral abadi mengirim kabar bahwa orang seperti itu tidak dapat ditemukan. Qin Xianyu mendesah, melemparkan kapal emas kekaisaran kuno, yang berubah menjadi objek sepanjang beberapa ratus kaki, dan tubuhnya menjadi aliran cahaya saat ia memasuki kapal. Kapal emas kekaisaran kuno terbang dalam sekejap, melewati Yuzu dan memasuki Gunung Dua Alam. Guyi muncul di tempat dia pergi, terdiam cukup lama sebelum mendesah, dia tidak ingin bertemu denganmu, tapi sekte moral abadi kami tidak pernah memaksa siapapun. Dia menatap ke langit, di mana awan-awan yang berarak menghilang. Hubungan dan kasih sayang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini hanya sesaat, bagai awan yang berlalu. 620